Apa itu takdir? Aku sudah mencapai puncak dalam latihan spiritualku. Kenapa jalan menuju keabadian belum terbuka? Huadai, kau sombong dan tidak tahu diri. Kuhukum kau untuk masuk ke dalam siklus reinkarnasi lagi. Kumpulkan jasa baik dan mulai hidup baru. Dair, kau dan Mur lahir di hari yang sama tapi dia datang lebih dulu. Mulai sekarang panggil dia kakak. Kau tidak pernah kuliah lebih baik, kau tidak keluar rumah. Membuat malu keluarga Lin. Mur, kau akan selalu menjadi adik baik kakakmu siapapun yang berani mengganggumu. Aku yang pertama Aku tidak akan akan membawamu membiarkannya. melihat pohon tua milik keluarga kita yang berusia ribuan tahun. Kakak. Kalau kalian semua tidak mencintaiku, kenapa kalian membawaku kembali? Dair, bagaimana bisa kau menjatuhkan kakakmu? Cepat minta maaf padanya. Kenapa aku harus minta maaf? Kau sudah membuatnya seperti ini, masih juga tidak mau minta maaf. Sikap apa ini? Sudahlah kakak, Dair tidak sengaja. Semuanya karena aku tidak hati-hati. Kau salah, aku sengaja. Aku sengaja membuatmu seperti ini. Benar-benar anak perempuan yang tidak tahu diri. Dari mana kau belajar menjadi begitu kejam? Ibu. Aku kejam? Ibunya lah yang menculikku, dia yang merebutku. Selama 20 tahun lebih hidupku dia masih bisa pamer di hadapanku. Siapa sebenarnya yang kejam? Aku tidak bersalah. Lalu aku? Kau menikmati kasih sayang orang tua dan kehidupan mewah selama 20 tahun lebih. Asuhan tidak cukup makan dan pakaian. Harus kerja beberapa pekerjaan. Lulus ujian masuk universitas tapi tidak ada biaya. Siapa sebenarnya yang tidak bersalah? Ibu tahu kau menderita. Tapi jangan salahkan kakakmu. Ibu harap kalian berdua bisa rukun. Bagaimana kalian memperlakukannya dan bagaimana kalian memperlakukanku? Dair, aku akan membawamu melihat kamarmu. Ini kamarmu meskipun dulunya adalah gudang tapi pasti lebih besar dari tempatmu sebelumnya. Dan perabotan ini, meskipun bekas pakaianku tapi masih 90% baru. Kita harus tetap ramah lingkungannya kan? Benar tidak? Kenapa aku harus tinggal di gudangnya menggunakan perabotan bekasnya di pesta penyambutanku? Aku pakai gaun biasa tapi dia pakai gaun mahal banget. Ada apa sih? Waktu itu terlalu mepet. Kalian anggap anak angkat seperti Hatta, tapi anak kandung dianggap orang luar lebih baik. Aku tidak punya orang tua dan kakak dan nenek juga. Dasar anak durhaka, kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Gak apa-apakan. Lindair, tenang aja. Aku pasti akan membuat orang-orang ini menyesal atas apa yang mereka lakukan padamu. Sampai mereka menyesal seumur hidup. Linwar itu ada cahaya keemasan samar di dahinya. Wajahnya tertutup sampai aku pun tidak bisa membaca nasibnya. Jelas dia punya keberuntungan besar. Sekarang aku tidak punya kekuatan spiritual sama sekali. Dunia ini juga miskin energi spiritual. Hanya bisa mengumpulkan jasa dan keberuntungan untuk latihan. Oh iya, dia dulu kan jadi streamer mungkin. Aku bisa manfaatkan streaming untuk mengumpulkan jasa. Lindair berani ganggu Mur hari ini, aku pasti bikin kamu kapok. Hari ini. Aku mau cerita sebuah kisah. Kisah apa nih, streamer dan aku? Kisah yang tidak boleh tidak diceritakan, mau dengar nggak? Aku lahir di keluarga kaya di Hangzhou. Tragisnya 20 tahun lalu. Aku ditukar hari ini hari ke-10 aku kembali ke keluarga kaya. Kita adakan pesta penyambutan mewah. Semua orang penting di Hangzhou datang. Dia langsung cerita semua ini di depan umum. Ayah memperkenalkan aku ke temannya Paman MA. Paman MA jelas punya anak laki-laki dan perempuan tapi ayah bilang dia cuma punya satu anak laki-laki. Kenapa ya? Lindair, kamu berani buat rumor tentang keluarga kita. Ayah, ibumu ada di rumah nggak? Ayahku ada, ibuku lagi nggak enak badan di rumah sakit. Kenapa? Aku lihat dahimu dikelilingi aura hitam, cepat ke rumah sakit, mungkin masih bisa selamatkan nyawa ibumu. Kamu. Aku sudah bilang percaya atau tidak terserah kamu. Kalau kamu berani bohong hari ini, aku bikin kamu kapok. Berhenti kamu buta ya. Kamu kasih obat apa ke ibuku? Streamer malu-maluin deh sampai nyewa buzzer. Kasih kamu hadiah. Hadiahnya aku yang kasih, bukan buzzer. Ibumu kamu sudah baik-baik saja. Terima kasih banyak, streamer. Tadi ada seorang perawat magang salah mengambil obat, hampir memberikan obat yang salah kepada ibuku. Untung aku datang tepat waktu, dokter bilang kalau obat itu benar-benar diberikan. Ibuku sudah tiada. Maborui, kamu lagi main apa sih? Udah cukup. Live streaming hari ini sampai di sini, sampai jumpa. Dair, cepat ke sini, semua orang menunggumu. Seluruh keluarga menunggumu, satu-satunya tidak sopan. Kamu malah merasa benar. Keluarga Lin tidak kekurangan makan minum atau pakaian untukmu. Demi sebuah gaun. Kamu tega menyakiti kakakmu dan mempermalukan diri di depan umum. Kamu mau pergi ke luar negeri untuk belajar atau bekerja di perusahaan Lin?
Tidak bekerja, tidak belajar. Keluarga Lin bisa menghidupimu seumur hidup. Tapi live streamingmu itu harus segera kau hentikan. Live streaming adalah pekerjaanku. Aku tidak berharap kamu bisa mencintaiku seperti mencintainya, tapi jika kamu tidak bisa bersikap adil, tolong jangan menggunakan nada orang tua untuk menasihatiku. Kamu tidak pantas. Berani sekali kamu, Dayar. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Ayah, ibu, kakak, dan nenek sangat mencintaimu. Tuan MA dan Tuan Muda MA sudah datang. Dayar tidak baik, pasti Paman MA tahu. Kamu mengutuk tante datang untuk meminta pertanggungjawaban. Anak kecil tidak mengerti, aku sedang mendidiknya, aku jamin. Dia tidak akan melakukan live streaming lagi. Apa yang kau bicarakan, Pak Lin? Dayar, Paman sangat suka live streamingmu. Ceritanya sangat menarik dan hidup. Bagaimana kalau kamu menjadi anak Paman dan Bibi? Maborui ayahmu ini tidak terganggu oleh Lin, Dayar. Kamu tahu apa Dajie nanti di Hangzhou? Siapa yang berani mengganggumu berarti melawan Maborui dan melawan keluarga MA. Aku hanya seorang streamer biasa dan tidak istimewa. Dajie, tenang, aku dan ayahku akan memerhatikanmu setiap live streamingmu. Kami akan menonton membrai, like dan hadiah tidak boleh ketinggalan. Benar-benar segera follow live streaming Dajie. Bagaimana kamu tahu ayah ibuku punya anak perempuan yang meninggal dini? Karena sekarang dia sedang menarik baju ayahmu memanggil ayah. Dajie. Dia kakakmu, ngapain takut? Kakakku, dia udah kamu ambil. Ini jimat penjaga jiwa, tunggu sampai aura jahatnya hilang, keinginannya terpenuhi. Dia bisa masuk siklus reinkarnasi. Kak Daiker keren banget, emang jago. Memang efektif, perlu nambah intensitas siaran langsung. Seperti biasa, hari ini kita lanjut cerita. Kalau mau dengar cerita masa lalu dan masa depan bisa minta sambung mic. Halo host. Ketua Aliansi. Curtis Jimat Tingkat Menenga yang kamu minta Zaiji Lihat. Host cewek ini lumayan seru. Siapa pahlawan muda ini? Kamu lahir di keluarga berkecukupan, anak tunggal sehat. Punya anak perempuan, rumah tangga kurang harmonis. Artinya hubungan suami istri sedang bermasalah. Semua benar, ada cara memperbaiki hubunganku dengan suami. Tidak penting kalau kamu tidak segera. Mungkin tidak akan bertemu lagi. Tidak mungkin mertuaku di rumah jaga anak, tidak mungkin terjadi apa-apa. Percayalah, mereka tidak di rumah. Ah, Suruh sopir ke arah selatan, banyak orang di sana. dan air mancur taman hijau. Aku bayar 2 kali lipat. Oke, duduk yang manis, emang nganggap diri. Host Metafisika. Host, mertuaku tidak angkat telepon, gimana? Ikuti arah cahaya emas. Aku lihat apa? Bilang apa, efek khusus, pasti efek khusus. Kak Daiker yang paling keren tetap bosku. Ya kalau bukan karena menantuku tidak mau hamil lagi. Aku tidak akan rela jual ke kamu 60.000. Tidak boleh kurang sepeser pun. Siapa tahu cucumu sakit. Sayang, kasih anaknya ke aku. Aduh, jangan pukul, nanti tidak bisa punya anak laki-laki. Mertua jahat berani jual cucu sendiri. Aku mau cerai sama anakmu. Polisi berhenti. Dayar, hari ini jangan keluar, kita rayakan di rumah. Rayakan apa? Rayakan kemarin aku di live streaming. Donasi buku untuk anak-anak di daerah miskin. Bisa trending loh. Oh, apa yang perlu dirayakan? Tentu saja layak, ini pertama kalinya aku masuk top 10 trending. Kok turun ke 30, apa yang terjadi? Blogger yang bercerita ini, kok beli banyak trending? Sampai top 10 semua diambil ayah. Kamu harus bantu aku balas dendam, aku susah payah baru masuk. Selamat pagi Mbak Dai, selamat Mbak Dai imut. Dapat trending nomor 1. Kamu ngomong apa? Kalian kemarin gak nonton siaran langsung Mbak Dai? Kami kemarin semua nonton siaran langsung Mur. Mur sedang berbuat kebaikan. Dayar cuma main-main aja, dia bisa sama. Kemarin Mbak Dai siaran langsung menyelamatkan anak perempuan yang diculik. Dan juga membantu polisi membongkar sindikat penculik. Nggak cuma trending nomor 1, tapi juga masuk berita Hangzhou. Kalian nggak nonton berita ya? Mama. Mur itu dari kecil tumbuh besar di keluarga kita. Kamu jangan ribut sama dia, kita semua satu keluarga. Rongi kenapa? Beberapa hari lalu kecelakaan, dokter bilang otaknya mati, nggak bisa diselamatkan. Kamu berani sekali sampai berani masuk ke wilayahku. Kamu memang bisa melihatku. Iya, jiwamu terlepas dari tubuh.
Kalau dibiarkan begini takutnya umurmu nggak lama lagi. Kamu ada cara. Mending kamu coba aja lihat hasilnya gimana. Beneran bisa. Kok waktunya sebentar banget? Kan udah bilang ini versi percobaan. Kamu beneran ada cara buat kembalikan jiwaku ke tubuh? Saat ini belum bisa. Tapi aku bisa pakai ilmu pengobatan jiwa untuk merawat jiwamu. Menjaga jiwamu tetap jernih sebelum tubuhmu hancur. Aku pasti ada cara buat kembalikan jiwamu ke tubuh. Kamu mau apa? Aliran Suanman percaya sebab akibat kamu selamatkan aku itu sebab. Aku bantu kamu itu akibat sebab akibat saling hapus. Nggak ada yang berutang. Kenapa energi spiritual dan hantu begitu pekat? Ini nggak ilmiah. Setan berani kemana lari? Berhenti terjebak. Kunci. Lepas. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa bisa ilmu pengobatan jiwa sesat? Siapa bilang padamu teknik memelihara jiwa itu ilmu hitam? Yin yang terlalu berat bisa mempengaruhi energi hidup manusia. Kalau ringan bisa sakit sial terus-menerus. Kalau parah bisa kehilangan nyawa. Jangan memelihara roh yin di tempat yang ramai orang hidup. Ini aturan Suanmen kamu tidak tahu. Ini jiwa hidup bukan hantu dendam. Dan aku sering membersihkan jiwa dan rohnya. Tidak akan mempengaruhi orang hidup. Seharusnya tidak melanggar aturan Suanmen. Kalau ada masalah aku pasti akan menghancurkannya. Kamu baik-baik saja. Tenang, aku akan bertanggung jawab. Tidak menyangka di dunia ini masih ada orang Suanmen hanya saja. Mengapa bahkan teknik memelihara jiwa yang sangat dasar ini tidak terlalu dikuasai? Hari ini lanjut siaran yang berminat. Bisa memilih untuk bergabung. Pilih aku mau dengar cerita. Host, aku mau dengar ceritaku. Orang tuamu lengkap punya kakak perempuan. Nasibmu membawa keberuntungan, kamu adalah juara kelas sekitar usia 10 tahun keluarga MU makmur. Benar-benar APA yang kamu katakan benar. Nasibmu suram, tidak ada cahaya di masa depan. Baru-baru ini sepertinya sial terus-menerus. Ya aku sangat sial akhir-akhir ini. Sebelumnya aku makan di belakang sekolah tertimpa sepeda di pinggir jalan, kakiku terluka. Ulang tahun pacarku, aku memberinya hadiah. Ternyata kurirnya salah kirim. Barang yang aku beli sendiri dikirim ke dia, sekarang dia minta putus. Semua kontakku diblokir. Pernah lihat orang sial tapi tidak sesial ini. Ini pasti host yang cari orang bayaran. Hei Kak Ruan, kita pernah kerja sama sebelumnya. Perusahaan promosi itu. Tidak ada apa-apa, hanya itu. Siaran langsung Lin Shan Guanyu. Dia selalu mencuri trending topikku, ini tidak bisa. Dibiarkan begitu saja. Host, aku hanya ingin bertanya, apakah aku dan pacarku masih ada kemungkinan? Kamu tertutup awan gelap karena terkena dampak dari kesalahan orang tua. APA. Rumahmu sepertinya ada masalah, telepon saja. Baik, hei ayah rumah. Apa ada masalah? Apa bisnis keluarga ada masalah? Kaki ibuku juga jatuh, Master. Ayahku menyuruhku bertanya padamu, apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Kirim lokasimu lewat pesan pribadi. Baik, Kak Dwi. Besok aku akan menjemputmu dengan mobil. Besok ajak aku juga ya. Datang, mereka datang. Wah, Master ini masih muda ya, ayah. Ajak aku melihat makam baru yang dipindahkan. Di sini, Kak Dwi. Ini yang itu kan? Master, bagaimana Anda tahu? Karena hanya ini satu-satunya yang airnya keluar dari arah Lin Guan. Long masuk dari arah Su, air datang dari arah Shen, keluar dari arah Sunji. Gunung Gui menghadap Ding, arah perawatan yang benar. Orang terhormat dan kuda pos menuju jalan kekaisaran. Cocok dengan gunung air dan prinsip Qi sesuai teori. Seharusnya ini adalah tempat yang makmur dalam keturunan dan kekayaan. Titik Feng Shui. Benar, ini adalah titik bagus yang kubeli dengan 100.000 yuan. Dari Master yang ahli. TAPI Sejak Dipen dan K Sini Kilyarga kami sering mengalami bencana besar dan kecil. Apakah ini penipuan? Oh, begitu rupanya. Apa yang terjadi? Parit air ini dibuat belakangan kan? Benar-benar beberapa waktu lalu hujan deras. Aku takut makamnya rusak. Jadi aku menggali parit ini semalaman. Parit pembuanganmu ini benar-benar lurus ya.
Kamu sedang memujinya atau mengejeknya? Parit pembuangan ini digali dari arah Ding menuju arah Wu. Air keluar dari arah Ding. Pasir berterbangan, air mengalir deras sejauh ribuan li. Lalu keluar dari arah Wu yang tepat. Makam seperti ini dalam Feng Shui disebut makam air terbalik yang mematikan. Sumber kematian besar. Makam seperti ini dalam Feng Shui disebut makam air terbalik yang mematikan. Sumber kematian besar. Bagaimana ini? Master, tolong pikirkan solusinya. Master Feng Shui biasanya tidak bisa mengubah titik Feng Shui yang bagus ini. Ayah, aku mana tahu, aku hanya menggali sebuah parrot castle. Air adalah inti darah dari gunung. Menguntungkan dan merugikan orang dengan cepat. Parit pembuangan ini setelah digali mengubah titik Feng Shui yang makmur dalam keturunan dan kekayaan menjadi tempat yang menghancurkan kekayaan dan keluarga. Makam kematian tanpa keturunan. Master, apakah keluarga kami masih bisa diselamatkan? Iya, Master. Tolong selamatkan kami, mohon tolong selamatkan kami. Sejauh ini hanya ada dua cara. Pertama, pindah lokasi dan pindah makam baru. Kedua, ubah lagi Feng Shui. Kami semua mendengarkan, Master, baik, kami setuju. Kalau begitu pindah lokasi dan pindah makam. Baik, kita lakukan sesuai Master. Kita lakukan sesuai Master. Master Ji, kenapa kamu datang, Tuan? Alamat yang kamu tunjukkan sebelumnya terlalu berat untungnya, keluarga, kamu mungkin tidak bisa menanggung. Mungkin ada masalah besar, apa ada yang tidak beres? Aneh, sebelumnya saya hitung alamat keluarga kamu. Karena pindah makam kehilangan keturunan dan harta, tapi hari ini melihat wajah kamu berdua sepertinya ada keberuntungan. Aneh, ada seorang Master Lin membantu kami pindah makam Master Lin. Siapa Master Lin ini, dari kuil mana? Bukan dari kuil, dia melakukan siaran langsung. Master Lin Shan Guan Yu. Kenapa datang ke sini? Kak, hari ini saya yang traktir, kasih saya muka dong. Kamu mau tinggal atau ikut bersama kami? Pergi juga hanya bisa lihat, tidak bisa makan. Kamu saja yang pergi. Bukan tidak ada cara lain kali saya traktir makan. Kak, lewat sini. Mur, siaran langsung Lindayer itu kamu sudah lihat. Belum, saya sibuk dengan drama baru. Kenapa? Tidak ada apa-apa Lindayer ini. Lagu tidak, nyanyi, tarian tidak, menari, malah disiaran langsung jadi dukun. Dan menyewa sekelompok orang sekarang seluruh Hangzhou. Lihatnya sebagai bahan tertawaan si gadis desa ini. Aduh, Kian, jangan bilang begitu. Lagi pula dia adalah satu-satunya putri sejati keluarga Lin. Saya kasihan padamu dengar-dengar. Dia tidak hanya meminta paman membelikan banyak produk perawatan kulit merek ternama, tapi juga meminta bibi membelikan banyak perabotan yang belum pernah saya lihat. Wanita yang serakah seperti ini. Dari kecil hidup susu jadi ingin banyak hal. Tidak apa-apa, tapi di mata saya, kamu selalu menjadi satu-satunya putri keluarga Lin, sementara dia hanya orang desa yang tidak pantas. Rong Xiaowu, siapa yang kamu bilang orang desa? Saya kira siapa yang datang. Ternyata Master Lin. Kamu lihat apa Mur, keluarga Lin tidak mengurusnya dengan baik. Adik tidak sengaja. Maaf semua, saya minta maaf atas nama adik. Bukan Rong Xiaowu kamu boleh bikra, de belakang orang tapi tidak orang lehat kamu Hei sekelagon. Emma, datou kamu maborui. Jangan-jangan kamu suka Lindayer ya? Lin Moer, kamu gila ya Daijie, mana mungkin aku berani mengincar. Kan kamu sendiri yang dulu bilang benci Lindayer. Bilang kalau dia muncul di depanmu pasti kamu akan memberinya pelajaran. Sekarang kenapa malah membelanya? Kalau bukan suka apa lagi? Itu kan karena kamu yang menghasut. Kapan aku menghasut kamu? Kamu bilang Lindayer sudah kembali mengambil semua barangmu. Keluarga Lin sudah tidak sama lagi, padamu dulu juga pernah mengeluh di depanku. Minta aku bantu, sekarang malah semuanya salahku. Rong Xiaowu, aku tidak percaya, dia tidak bilang begitu padamu. Aku mengambil barangmu. Waktu itu aku hanya merasa tidak tenang. Asal ngomong aja Lindayer, kamu memang pandai. Pura-pura kasihan cari simpati, kamu bisa bohongi orang lain. Tapi tidak bisa bohongi aku. Kamu ribut apa sih? Mama baik, Dayer. Ada yang nakal sama adik, kenapa kamu tidak membela? Bibi, ini aku dan Lin Moer yang bertengkar, ada hubungannya apa dengan Daijie? Anda pilih kasih juga ada batasnya dong. Bukankah seharusnya kakak yang melindungi adik? Kenapa harus aku yang melindunginya? Tapi yang aku lihat hanya Mur yang dikorbankan. Ya, orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Lindayer, kamu ngomong apa sih Mama? Jangan susahkan adik Dayer. Jangan salahkan Mama sayang kamu. Masih Mur yang mengerti kamu. Kamu mau apa? Nonrong bunga layu. Kena fitnah, nasib lagi turun. Kepala ditumbuhi rumput, hati-hati dijual orang. Masih bantu orang hitung uang pergi. Dia mengutuk aku, anak durhaka. Apa yang terjadi Daijie? Kita cari tempat makan lain, kamu yang pilih tempat. Jalan anti. Kamu sedih ya? Ada harapan baru, ada sedih sejak aku terluka. Tidak ada satupun dari keluarga Lin yang menolongku, aku juga sudah tidak berharap apa-apa lagi pada keluarga Lin.
Kamu suka uang kuno ini. Ini bukan barang antik kan kalau kamu suka barang antik. Aku punya banyak koleksi di rumah lukisan dan keramik kuno bisa kuberikan padamu. Om, ini harganya berapa? Mahal amat kamu merampok ya. Barang apa ini harganya segitu tidak beli. Bayar. Kak benar-benar bernilai segini banyak. Koin-koin kuno ini meskipun berkarat, tapi ini dicetak pada masa kejayaan kaisar-kaisar terdahulu, diberkati oleh energi naga dan telah melalui tangan ribuan orang. Mengumpulkan energi positif dari ratusan keluarga ini adalah bahan terbaik untuk membuat koin 5 Wah kaisar. kamu cukup paham ya di sini, saya masih punya beberapa. Koin perunggu yang bagus mau? Bayar. Scan saja. Wahai Tuan Muda saya lihat diamu gelap dalam 3 hari. Pasti akan ada bencana berdarah. Bencana berdarahmu ini sepertinya tidak kecil. Kalau tidak diatasi apa yang akan terjadi? Ringannya cedera otot dan tulang beratnya bisa mengancam nyawa. Tolong selamatkan saya, Master. Menurutmu orang ini benar-benar paham atau tidak? Saya paham ilmunya tidak tinggi. Tuhan membuatmu bertemu dengan saya ini adalah takdir. Tapi dalam Taoisme ada hukum, sebab akibat saya membocorkan rahasia lain. Tidak baik bagi 5 elemen perlu mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana. Berapa banyak yang perlu dikeluarkan? Sekarang penipu sudah seberani ini ya? Percaya tidak saya akan melaporkan ke polisi. Baik-baik ini adalah tanggal lahirmu, kamu sudah membuat saya marah. Hei tai. Hanya tahu sedikit ilmu yang sangat dasar. Berani menipu orang begitu sembrono, tidak takut. Anak satu-satunya? Kamu lahir pada tahun Yimao bulan Yisi. Hari Guihai jam di hubungan keluarga yang tipis. Pernah mengalami hukuman penjara jika terus begini. Di masa tua akan terbaring sakit sendirian dan tidak ada yang merawat. Master tolong selamatkan saya tidak mengerti. Saya tidak melakukan kesalahan APA pun, mengapa hijab saya begitu sengsara? Kamu tidak melakukan kesalahan, kamu tidak punya keahlian. Boros dalam membelanjakan uang, menikahi istri yang baik tapi tidak bisa hidup tenang. Beberapa kali menipu dan pernah dipenjara. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Dari hari ini lakukan perbuatan baik, baru ada harapan untuk selamat. Master saya tidak akan berani lagi. Terima kasih Master. Hari ini mengapa kamu masih membantu penipu peramal itu? Saya tidak membantunya, saya hanya ingin mencegah orang lain tertipu olehnya. Orang yang membantu akan selalu dibantu saat saya membantu orang. Energi spiritual saya juga akan bertambah. Ini adalah koin 5 kaisar. Ya, kamu mengalami kecelakaan jiwa dan raga terpisah. Tidak bisa kembali, mungkin ada orang jahat yang mencuri keberuntunganmu. Kenakan koin 5 kaisar ini bisa meningkatkan keberuntungan, menghindari gangguan dari hantu-hantu liar. Seperti biasa hari ini kita lanjut bercerita. Jika kamu ingin mendengar cerita masa lalu dan masa depan, silakan ajukan diri untuk bergabung. Nyonya Anda memiliki bakat dalam sastra, lahir dari keluarga terpelajar sejak kecil. Prestasi akademik sangat bagus. Benar-benar bisa dihitung. Profesi Anda terkait dengan sejarah. Pertemuan adalah takdir, cerita apa yang ingin Anda dengar? Benar, semuanya benar, Master. Anda benar-benar bisa menghitung segalanya. Saya dan 2 mahasiswa sedang melakukan penelitian penting, ada sedikit kendala dan masalah, tapi masalah belum terselesaikan. 10 hari lalu 2 mahasiswa saya tiba-tiba menghilang. Apa mata saya salah lihat? Siapa yang bisa memberitahu saya mengapa tokoh besar dunia arkeologi muncul di live streaming peramal? Pasti dosen dari Singhua, pasti orang dalam. Hal seperti ini seharusnya Ini dilaporkan terlalu ke polisi. palsu, host. Saya hanya ingin tahu apakah mahasiswa saya masih aman. Apakah Anda punya foto mahasiswa? Ada. Saya akan segera kirim ke Anda. Apa ada masalah, Master? Mereka masih hidup, tapi setelah hari ini, mungkin. Master, di mana mahasiswa saya? Mereka menghadapi bahaya apa? Mereka berada di tempat yang gelap, di sekitarnya ada air. Gua kapur. Anda pegang ponsel, putar sekeliling biar saya lihat sekitar. Siapa yang bisa menemukan orang? Jangan dengarkan dia menakut-nakuti. Saya sudah tahu kira-kira di mana. Tapi semua orang benar, Anda harus melapor ke polisi. Saya sudah melapor ke polisi, Master. Bisa bantu saya mencari mahasiswa saya? Baik, saya akan mengirim pesan pribadi, saya akan datang langsung ke lokasi, membantu Anda mencari orang. Terima kasih, Master. Anda berani live streaming saya bertaruh. Anda menemukan orang saya live streaming makan sandal. Baiklah, saat saya tiba di lokasi, saya akan buka live streaming, siapkan sandal Anda. Kakak saya antar Anda ke lokasi. Ya, Kakak, apa mata saya salah lihat tadi? Sepertinya ada cahaya emas. ini adalah uang kuno 5 kaisar, bawa selalu. Bisa meningkatkan keberuntungan jika Anda ingin mengusir roh jahat. Gantung di pintu depan jika Anda ingin menarik kekayaan. Letakkan bersama dompet dan brankas. Kakak, sejak kenal kamu pandangan hidupku terus dirombak dan dibentuk ulang. Dia banyak bicara, tunggu aku kembali ke tubuhku.
Nanti kemanapun kamu pergi aku yang antar pakai mobil. Ya, Ayo naik, Kak. Aku besar di gunung ini, kalau memang ada orang. Seharusnya sudah aku temukan, kata orang-orang sini. Di gunung ini tidak mungkin ada orang, paling cuma hantu. Si penyiar ini buang-buang sumber daya gimana dong? mereka masih di gunung ini. Kalau malam ini tidak ketemu, mereka semua akan mati. Mereka benar-benar di gunung. Barang yang kubawa di mana? Lailan dan dupa yang kau suruh bawa ada di sini. Berikan ke kakak. Cepat ikuti arah api lilinnya. Pegang saja seperti ini. Benar. Ini terlalu tidak masuk akal. Cepat ikuti arah api lilinnya. Arah apinya berubah. Ikuti arah apinya. Depan tidak ada jalan, Kak, sepertinya. Benar-benar tidak bisa lewat. Benar. Kukira bisa lihat sesuatu, ternyata cuma lihat kecelakaan. Perhatikan baik-baik, lihat arah apinya. Ada yang mau live, makan sepatu nih, arah api sepertinya mengarah ke depan. Ke depan aku ingat. Sepertinya ada gua di depan. Waktu kecil aku pernah masuk. Di dalam gua ini benar-benar ada orang. Mereka ada di sini, masih bisa diselamatkan malam ini. Lewat malam ini mereka akan. Aku akan lihat. Gua ini benar-benar bisa dimasuki orang, gua yang dalam begini. Ia dalam dan gelap, mana mungkin ada orang di dalam. Ini bukan salah orang lain, hanya salahku sendiri. Aku ingin menyelamatkan muridku. Aku lihat aura hitam di wajahmu sudah hilang, muridmu sudah lepas dari bahaya mau. Jangan khawatir, sudah keluar. Cepat selamatkan orang, ada yang mau live makan sandal nih. Orang itu luka infeksi demam tinggi, cepat panggil 120. Dia muridku, yang satu lagi mana? Masih ada satu di dalam ada kolam. Di pinggir kolam ada lubang besar, dia ada di atas lubang itu. Di dunia ini ternyata ada orang yang bisa ilmu hitam seperti ini. Dayar keluarga kita tidak kekurangan uang. Jangan pakai ilmu, sihir untuk menipu kokokmu. Hari ini aku mau pergi spa. Beberapa nyonya jin menertawakanku, menyuruh putriku menjadi dukun. Ini bukan tipuan sihir, ini adalah ilmu metafisika yang asli. Jangan ribut, ada tamu terhormat datang. Profesor Jiang. Halo, Ini adalah negara kita. Ahli arkeologi terkenal. terlalu memuji, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Kepala Dinas Purbakala. Kepala Li, Sudah lama mendengar nama Anda, tidak perlu sungkan kami datang kali ini. Ada hal yang ingin meminta bantuan Nona Lin. apakah Anda ingin meminta saya menjadi duta barang antik? Mungkin harus berbicara dengan manajer saya. Bendera penghargaan ini adalah untuk berterima kasih kepada Nona Lin Dyer, yang pernah menyelamatkan 2 mahasiswa tim arkeologi kami. Langsung saja katakan. Master Lin, begini kami sedang. Arwah yang kamu pelihara mana? Medan magnet di pemakaman ini sangat unik, begitu kita mendekat. Kita langsung akan kesulitan bernapas. Kalau terus memaksa masuk ke dalam, bisa sampai pingsan. Yang terukir di atas ini adalah simbol Tao. Sepertinya untuk menangkal roh jahat. Simbol ini tidak hanya untuk menghalangi kita masuk, tapi juga untuk mencegah apapun di dalam keluar. Taktik yang cerdik. Bagaimana? Pemilik makam tidak ada di rumah. Apa maksudnya? Apakah kita bisa masuk? Belum bisa, ini seperti pemilik rumah pergi dan mengunci semua pintu dan jendela. Jadi,
Orang luar tidak bisa masuk. Tidak masalah, batu nisannya masih ada arwah pemilik makam. Seharusnya tidak jauh, mari kita pergi dulu. Nanti kita kembali lagi. Di desa kalian apakah ada pencuri makam? Ya, di desa kami ada satu keluarga. Leluhurnya adalah pencuri makam mereka berdua. Punya seorang anak perempuan 5 tahun yang lalu sepertinya mendapat harta karun dan pindah. Ternyata dia. Pencuri makam ini benar-benar tidak punya hati. Orangnya masih tinggal di dalam tapi mereka dengan seenaknya mencuri barang-barangnya. Ya, seperti sekelompok perampok. Masuk ke rumahmu merusak dan mencuri sementara kamu hanya bisa melihatnya saja. Bikin gemas. Dulu pemilik makam tidak langsung mengambil nyawa mereka, tetapi untuk mengambil sedikit demi sedikit barang paling berharga mereka sebelum menghabisi nyawa mereka. Ini lebih menyakitkan daripada membuat mereka mati di dalam makam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lihatlah di tepi sungai Qi. Bambu hijau yang rimbun ada seorang pria terhormat. Antingnya berkilauan seperti bintang. Siapa kamu? Nona, nama saya Wang Jue, kamu siapa? Rongi. Saya merasa ada kecocokan denganmu, bagaimana kalau kamu tidak perlu reinkarnasi? Tinggal saja di sini menemani saya. Orang tua saya masih hidup, saya masih punya urusan di dunia. Sebagai hantu yang sudah hidup ribuan tahun. Waktu yang panjang tapi saya tidak merasakan apapun. Angin sep-sepe, sinar matahari, hujan, rintik-rintik, semua itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu mengerti kesepian seperti itu? Apa hubungannya denganku? Berhenti, jangan sakiti orang. Sudah lama tidak merasa senang seperti ini, ayo lagi. Kertas talisman tingkat tinggi, apakah dia benar-benar berasal dari aliran besar yang tersembunyi? Kertas talisman tingkat tinggi yang langka. Begitu mudah digunakan. Aliran besar yang tersembunyi ini seharusnya memiliki seorang master sejati dalam 100 tahun terakhir. Profesor Jiang, perlu aku membuka mata kalian? Langsung berbicara dengan pemilik makam. Atau biarkan Master Lin yang memutuskan. Pengecut seperti tikus, tidak tahu siapa pemilik makam itu. Dia masih seorang gadis muda dan cantik saat pergi. Lumayan kamu punya selera. Nona, ini siapa nama keluarga Anda? Nama keluarga Wang, nama panggilan Jue. Menurut prinsip perlindungan peninggalan budaya negara kita harus segera menggali pada kompleks makam. Tapi ada sebuah peninggalan di dalamnya ribuan tahun di mana tidak bisa dimasuki. Kamu mau tinggal di mana? Setiap Aku kali tim merasa arkeologi tinggal di masuk sini pasti cukup terjadi masalah. nyaman. Dan Ingin jelas pindah ada tempat jejak Nona pencuri Wang. makam yang pernah masuk. Atau Master Lin biarkan ini kami sangat masuk mendesak. setelah kami menggali. Mohon Kami akan akan segera segera memulai bisa bisa dibicarakan. Tunggu Masuk sebentar, saya akan akan naik terkena untuk kutukan. mempersiapkan. Kalian Silakan orang duduk, baik masuk silakan terkena duduk. kutukan. Mati Masuklah. tidakkah itu berarti tanggung jawabku? Bisakah saya ingin biarkan meninggalkan ibu saya datang? Ingin Saya atau ingin tidak pulang bisakah untuk aku melihat. meninggalkan sini? Saya Mengapa khawatir tidak bisa? Anda akan Mungkin membuat tidak manusia ada yang yang bisa tidak ada melakukannya. saya. Bukankah ada orang Bisa. hebat mengapa begitu takut pada si gadis hijau itu? Dia Dia tidak memiliki bisa. hubungan darah dengan saya, tapi saya rasa Lihat bisa. tulisan Pasti ini, di ada yang atasnya ada membantunya. tulisan talisman. Dari Menyembunyikan seorang takdir pendeta sebelum yang sangat menangkap orang hebat. di balik Asal layar tahu bisa ini bertindak adalah adilnya agar talisman tidak menimbulkan penjebakku. kecurigaan. Lihat Moore. baik-baik, ini adalah tulisan talisman. Dari Dan seorang seorang master master and the meninggalkan Tidal 1000 tahun yang lalu. saya Saya akan tidak bisa diinjak oleh si harta karun membukanya. itu. Anda Tidak tidak di tahu. sini sudah 1000 tahun. 1000 Betapa tahun sombongnya dia dia talisman tadi. ini. Baru Moore, sedikit jangan melemah, marah aku dulu. bisa keluar ke desa Setelah saya terdekat. menemukan Aku itu, melihat saya orang-orang akan di mengusir sekitarku Lin Dyer meninggal. Ada dari penjemput keluarga roh yang Lin. membawa mereka, hanya aku. Ya. Penjemput roh tidak bisa membawaku meninggalkanku sendirian di sini. Atas Hari ini permintaan aku dinas bisa Purbakala membantu aliran membukanya. metafisika, Alangkah Anda bagus saya sekali akan aku untuk tidak bekerja sama ingin dengan Anda. Tidak Tinggal di perlu tempat bawa saya sialan ini. melihat makam kuno itu dulu. Maestro, tadi aku tidak tahu kalau kau begitu hebat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lalu Maestro, kita mau kemana selanjutnya? Kita bisa pergi nonton film atau jalan-jalan? Kamu harus ikut aku. Maestro, kau yang mengeluarkanku dari batu nisan kalau kau tidak membawaku. Lalu kau mau bawa siapa? Wah, kolam ikannya besar sekali. Wah, rumahnya mewah sekali. Santai, kau kan hantu tua berumur 1000 tahun. Dan berasal dari keluarga bangsawan, jangan terlihat seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Bisa disalahkan padaku? Kecilnya para maestro. Biasanya tinggal di pegunungan untuk bertapa, tapi kau malah tinggal di rumah semewah ini, begitu modern. Ternyata drama di TV semuanya bohong. Bertapa itu tergantung pada orangnya, di mana saja bisa dilakukan. Dyer sudah kembali. Bagaimana dengan urusannya? Semuanya lancar. Lancar saja sudah bagus. Itu juga termasuk perbuatan baik. Berbuat baik dan mengumpulkan karma baik, Dyer. Kalau sudah berbuat baik, mengapa kau masih menerima uang? Keluarga kita tidak kekurangan uang. Kalau kau kekurangan uang, minta padaku atau pada ayah ibu. Bisa saja kok.
Ternyata kakakmu itu orang yang munafik. Sudah kulihat dari dulu. Membocorkan rahasia langit akan terkena balasan. Menerima uang adalah untuk memutus hubungan sebab akibat. Uang dan barang sudah jelas, biar aku yang menanggung balasannya, lebih baik daripada balasan itu jatuh pada mereka. Hal-hal ini kau tidak mengerti, jadi jangan asal bicara. Benar tidak mengerti, jangan asal bicara. Balasan ini akan berpengaruh padamu kan? Kesempatan dan balasan itu berjalan bersamaan. Aku melakukan perbuatan baik, tidak akan terkena balasan, malah akan meningkatkan kemampuan bertapakku. Itu bagus adik, nanti harus sering membantuku ya. Kau yakin? Kalau aku yang turun tangan pasti bukan hal yang baik atau hal buruk. Kau benar-benar mau aku sering membantumu? Dia setiap hari berurusan dengan hal-hal kotor seperti itu, jangan-jangan membawa hal kotor. Pulang ke rumah tidak boleh. Harus segera mengusirnya keluar. Gadis munafik, aku datang menjengukmu. Siapa? Siapa di sana? Tidak ada siapa-siapa. Siapa? Aku melihatmu. Kemarin malam aku hampir ketakutan setengah mati. Tidak apa-apa. Ah, sudahlah. Putri asli keluarga Lin. Aku hanya numpang tinggal, pasti lagi Lin Dyer yang berbuat, biar aku yang menghajarnya. Tapi katanya sekarang para bos besar dari berbagai kalangan pergi ke live streamingnya. Dyer, kenalkan, ini bibimu. Anak ketiga dari keluarga ibumu, Qian Duoduo. Halo Nona Dyer. Nenek kamu memanggilku hari ini hanya untuk ini. Kalian semua masih muda, ayo ngobrol baik-baik, agar nanti bisa rukun. Perkawinan antara keluarga Lin dan Qian adalah hal yang sangat penting, kamu jangan sampai mengacaukannya. Nona Dyer mau minum bersama. Aku ada urusan duluan ya. Mau pergi ya? Boleh cium aku langsung, biarkan kamu pergi. Pergi. Jangan malu-malu, kita nanti pasti akan menikah. Sakit nenek, lepaskan. Pergi. Untuk apa pria sepertimu? Kalau dibully orang tetap saja tidak ada yang membela. Aku pasti akan membuat keluarga Qian membayar. Bagaimana dengan Taoist King Yun? Adik, meskipun kamu membenci ayah dan ibu, kamu tidak boleh menyakiti mereka. Sebagai praktisi muda, merawat roh jahat adalah larangan besar, gurumu tidak mengajarkanmu. Aku tidak punya sekte, apalagi merawat roh jahat. Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Barusan aku mengantar Mur pulang di depan pintu. Ketemu dengan Taoist ini, dia bilang di dalam rumah tidak bersih. Rumah kami. Ada hal seperti itu. Ada, dan tidak hanya satu. Semua ini adalah hasil dari teman muda ini. Taoist jahat itu agak kuat, bisa mengalahkannya, Master. Aku memang menampung 2 roh di rumah, tapi mereka bukan roh jahat. Apa, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Bagaimana bisa kamu memelihara benda kotor seperti ini di rumah? Kudengar mereka memiliki pengaruh besar terhadap orang hidup. Tidakkah kamu takut ini akan memengaruhi ayah dan ibu? Memang roh jahat ini memiliki aura negatif yang terlalu kuat. Ini akan memengaruhi energi positif orang hidup. Ringannya bisa sakit dan sial terus-menerus. Parahnya bisa kehilangan nyawa. Apakah kalian mengalami hal-hal buruk belakangan ini? Kemarin aku baru saja menandatangani kontrak besar. Bisa menghasilkan banyak uang. Tapi aku mengalami banyak kesialan. Peran utama yang baru kudapatkan hilang. Masuk trending tapi kemudian digantikan. Dan difoto oleh paparazzi. Bukankah ini hal biasa di dunia hiburan? Apakah teman kecil ini masih belum sadar? Yang belum sadar adalah kamu, tidak semua roh adalah jahat meskipun mereka mengalami ketidakadilan. Tetap mempertahankan niat awal mereka, roh mereka bersih dan jernih. Tetapi kamu demi kepentingan pribadi membuat mereka hancur lebur hati yang mencuri seperti ini. Bagaimana bisa mencapai jalan kebenaran? Mulut yang licin bisa membalikkan fakta. Hari ini, aku akan membersihkan gerbang misteri ini. Jangan berkelahi, aku akan pergi denganmu. Berkelahi atau tidak bukan kamu yang menentukan. Dyer manusia dan hantu berbeda jalannya. Kamu membawa semua ini ke rumah lebih baik. Kamu biarkan pendeta membawanya pergi. Live streaming cerita kamu itu jangan dilakukan lagi. Ayah ibu kirim aku belajar ke luar negeri saja. Jika praktisi terus memaksakan,
Untuk manusia membasmi hantu itu baru benar-benar tersesat. Bagus katanya. King Yun, kamu terlalu keras kepala. Shi Xiong. Mama, aku takut. Jangan takut, Dyer sangat hebat. Justru karena Lin Dyer terlalu hebat, aku jadi takut jika dia tidak diusir. Di keluarga Lin ini mana ada tempat untukku. Memelihara benda kotor di rumah, bahkan memukul orang yang dijodohkan. Anak kedua keluarga Qian, di matamu masih ada nenek ini. Dan keluarga Lin. Menurut pendapat nenek, apa yang harus kulakukan agar dianggap masih ada keluarga Lin di mataku? Mulai hari ini kamu tinggal di rumah saja menunggu untuk dinikahkan. Atau segera keluar dari keluarga Lin. Ebyo. Kamu diam di rumah ini, aku yang berkuasa. Mur, benar kamu memang anak yang tak tahu balas budi. Kalau begitu besok aku pindah. Bagaimana, puas? Tempat ini tenang di tengah keramaian, cocok untuk latihan. Lebih baik daripada keluarga Lin. Benar, lebih baik daripada keluarga Lin. Aku punya beberapa properti lain, kunjungi saja kalau ada waktu. Ada yang lebih cocok untukmu? Tidak ada yang gratis di dunia ini, pasti ada udang di balik batu. Oh ya, energiku sudah penuh. Aku bisa membantumu bangkit. Belum putus kan? Sebenarnya malam ini aku bisa membuatmu bangun. Senin depan pas kalau bangun terlalu cepat. Beberapa orang tidak terlihat jelas, beberapa pertunjukan tidak akan terlihat. Baiklah, terserah kamu. Benarkah Nona Lin bisa membuat Ai bangun? Wah, bagus sekali. Sejak Rongi kecelakaan tidak sadarkan diri, seluruh keluarga Rong tidak tenang. Ada konflik internal di keluarga Rong. Itu keputusan Dewan Direksi Aksin. Memilih ahli waris baru, ternyata ahli waris baru adalah sepupunya Rong Hua. Dia orang yang paling dipercaya Ai. Manusia sekarang tidak seperti dulu. Tenang saja, selama Rongi bisa bangun. Krisis sebesar apapun di keluarga Rong bisa teratasi. Kamu benar ya? Sudah siap? Anakku, kamu bangun. Nona Lin, Anda hebat. Anda bilang Ai akan bangun dan dia benar-benar bangun. Nona Lin, saya tahu Anda tidak butuh uang. Ini sedikit hadiah dari saya, terimalah. Ini terlalu banyak. Tidak banyak perempuan harus membeli barang yang disukai. Saya ahli waris keluarga Rong. Hidup saya berharga. Apa kalian semua setuju memilih ahli waris baru? Bibi, saya tahu Anda sayang sepupu, tapi keluarga Rong harus memilih ahli waris yang sehat. Benar kakak ipar. Kemampuan Rong Hua sudah terbukti selama ini. Saya mendukungnya sebagai ahli waris baru. Terima kasih atas dukungan dan pengakuan para paman, saya masih muda. Percayalah, banyak hal di perusahaan ini akan membutuhkan keputusan bersama di masa depan. Semoga saat itu para paman tidak menganggap saya bodoh. Nyonya sebelumnya di proyek itu. Presiden Direktur mengalami kecelakaan, semuanya terhenti. Kita juga mengalami kerugian, Anda juga tahu. Kami juga sangat khawatir dengan kecelakaan Presiden Direktur. Jika ada kemungkinan Presiden Direktur bangun, kami tidak akan membuat keputusan seperti ini. Benar kakak ipar, kita harus mempertimbangkan gambaran besar. Ahwa, sudahkah Anda memutuskan? Bibi, demi keluarga Rong saya akan belajar dengan baik. Kakak ipar tenang, Xiao Hua akan saya tangani. Mengadakan rapat Dewan Direksi tanpa memberitahu saya sebagai Presiden Direktur. Tidak pantas kan? Bos Rong orang baik pasti selalu selamat. Kali ini berkat bantuan orang baik dia bisa melewatinya. Karena jebakan orang jahat dia malah bertemu orang baik. Dia mendapat berkah dari musibah. Selamat Tuan Rong. Bos Rong ternyata benar-benar pulih selamat juga. Rongi berkat cobaan ini, berkat keluarga Lin. Nyonya, apa maksudnya? Keluarga Lin kami tidak melakukan apa-apa. Keluarga Lin beruntung menemukan kembali seorang putri yang baik. Kakak Anda datang. Duduklah di sini. Penjelat Dyer. Anda adalah tamu terhormat keluarga Rong kami. Ternyata orang baik keluarga Rong adalah Dyer. Bahkan Master King Feng dari kuil Tianlong mengatakan dia adalah seorang jenius. Sayangnya ada orang yang buta. Menganggap mutiara sebagai mata ikan, mengusir orang yang salah.
Tidak salahkan mereka, saya takut menakuti orang lain. Saya sendiri yang indah. Dyer, maukah Anda mempertimbangkan untuk menjadi anak angkat Paman MA? Anda juga tidak sibuk, pergilah menjenguk adik Anda. Dia selalu tinggal di luar, tidak pantas. Sudah saatnya pulang. Si kecil itu berumur panjang. Pindah keluar, tidak tahu diam. Ada apa? Sikap APA ini? Begitukah cara Anda memperlakukan tamu dan kakak Anda? Ada urusan? Jika tidak, silakan pergi. Saya tidak melayani tamu. Dyer, pulanglah. Anda sudah lama keluar, tidak takut. Ayah dan ibu khawatir? Anda datang untuk menyalahkan saya? Tidak, saya datang untuk meminta Anda kembali. Lagi pula Anda adalah putri kandung keluarga Lin. Sudahlah, kamu jangan berakting di sini. Aku tidak akan pindah kembali. Lin Dyer, bagaimana kamu bicara seperti itu? Kamu terlalu menjilat. Sepupuku tapi selalu mengganggu umur kamu memang. Penindas yang lemah dan takut yang kuat. Rongkian, jangan bicara lagi. Sudahlah, silakan pergi berdua. Aku peringatkan kamu, jauhi sepupuku. Nonrong belakangan ini kamu punya nasib buruk dalam percintaan. Jangan ikut campur urusan orang lain. Jaga baik-baik orang di sekitarmu. Aku akan memukulnya, jangan halangi aku. Rongkian, apakah Dyer tahu? Besok kamu akan bertunangan dengan Tuan Chen? Maksudmu Lin Dyer mengutuk aku? Bukan. Aku hanya merasa ini terlalu kebetulan. Dyer agak aneh, King Yun bilang. Dia memelihara roh jahat jika. Tidak, aku akan menghadapinya. Jangan. Besok adalah hari bahagiamu. Tidak ada yang lebih penting darimu. Lin Dyer sedang siaran langsung sekarang. Bagaimana kalau kita? Apakah ini tidak baik? Dia hanya penipu. Haruskah penipu dibongkar? Lihatlah. Akhirnya siaran dimulai, kakek siaran yang kamu ikuti. Akhirnya mulai tambah 1 tambah 1. Hari ini seperti biasa ada undian dan sambungan telepon yang ingin dengar cerita. Silahkan sambung telepon. Halo, cerita apa yang ingin kamu dengar? Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Masa lalu dan sekarang tidak penting, aku hanya ingin tahu masa depan. Cerita masa depan. Peruntungan pernikahan, cinta, dan karir. Pernikahan. Aku sudah bertunangan, aku ingin tahu kapan aku akan menikah. Secara spesifik tanggal berapa? Apakah seperti yang aku pikirkan? Asal siaran menyebutkan tanggal, dia sengaja tidak menikah di hari itu. Siaran salah hitung apa yang terjadi? Apakah tidak bisa dihitung? Aku bisa menghitungnya. Kalau begitu katakan padaku tanggal berapa. Kamu dan tunanganmu tidak akan menikah. Tidak bisa hitung ya, tidak bisa hitung, kenapa kamu mengutuk aku? Nasibmu memang begitu, tidak perlu dikutuk. Tunanganku sangat mencintaiku. Keluarganya juga sangat menyukaiku. Kamu bilang kita tidak bisa menikah, apakah kamu mengutuk aku? Maaf, aku kurang jelas menjelaskannya. Kalau kamu nggak keberatan kepala agak hijau, kamu dan tunanganmu masih bisa nikah. Maksud kamu apa ini? Apa kamu cemburu sama aku? Lalu sengaja datang ke sini buat ngejek aku? Kamu mau bukti nggak? Oke, kalau kamu nggak punya bukti yang jelas, aku nggak bakal lepasin kamu. Tunanganmu sekarang lagi sama cewek itu. Aku bakal kasih alamatnya lewat DM. Ayo. Rongkian, mending matiin siaran langsungnya aja deh. Nggak, aku mau biar mereka lihat dia itu penipu. Aduh, jangan berantem, ayo cepetan pergi. Loh, kok kamu datang? Aku yang suruh dia datang. Kalau Chen Qianliang beneran selingkuh, aku harus punya orang yang bisa ngalahin dia. Bener kan? Tunang, aku yang belain kamu. Chen Qianliang, bukan aku nggak mau bantu kamu. Tapi kamu sendiri yang cari mati, ayo pergi. Nggak ada apa-apa, ini kamu mau tunjukin apa ke kita? Kalian naik ke lantai 5, terus dengerin baik-baik. Aku udah kasih surat pengunduran diri, besok disetujuin. Ayun, aku nggak setuju kamu resign kecuali di sampingku. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Kamu udah tunangan, nggak punya hak. Ngurusin urusanku lagi. Selama aku mau, walau aku udah nikah, kamu bakal selalu di sampingku. Jangan gini, kamu lepasin aku. Dulu kamu kan suka banget gini. Kamu udah tunangan. Rongkian kamu and ganti aku. Nona Rong, jangan salah paham cewek.
Rongqian jangan bikin malu. Aku benci banget sama pria brengsek. Paling cocok sama pria brengsek. Kakak kamu emang yang terbaik. Ada apa sih seneng banget? Livestream kamu kemarin masuk trending lagi. Dan hari ini, seisi kota heboh yang paling penting. Saham perusahaan keluarga Chen. Hari ini turun banget. Bahkan keluarga Rong hari ini juga goyah. Aku juga dengar kalau Chen Qianliang sama Li Weiyun. Mereka ternyata udah pacaran 4-5 tahun. Lin Moer udah tahu. Tapi nggak ngasih tahu Rongqian. Sekarang Rongqian marah banget. Beneran nggak sih mereka berdua? Bukan sahabat baik ya? Jadi sekarang Rongqian sudah pergi menemui Lin Moer. Aku ingin tahu apa sih maksudnya Lin Moer ini. Dia tuh aku beli saham keluarganya rugi banyak. Ah, udahlah. Semua pada ngeliatin aku, siapa tahu kalian sendiri. Ada rumput di kepala nggak? Waktu itu aku nelpon kamu kan nggak angkat. Siapa yang salah, aku nggak nahan. Kamu kan paling tahu sifat Rongqian. Aku bisa nahan dia. Kamu kan paling tahu sifat Rongqian. Aku bisa nahan dia. Putra Chen. Aku selalu menutupi perselingkuhanmu dari Rongqian, harapannya kan biar kalian berdua sukses menikah, siapa tahu. Kalau mau nyalahin aja Lin Dayer, aku juga nggak bisa apa-apa. Lin Moer kenapa? Dengerin aku nggak sengaja. Aku dengar semuanya, aku anggap kamu sahabat terbaikku. Kenapa kamu bohongin aku udah bilang. Aku nggak sengaja. Setiap kali kamu lihat aku pamer cincin, pamer tunangan, apakah kamu merasa aku kayak orang bodoh? Bukan Rongqian kamu sama Putra Chen. Kan emang cocok pernikahan bisnis. Kamu kan nggak cinta sama dia, kamu juga nggak butuh cinta. Jadi meskipun dia masih ada hubungan sama mantannya, kenapa? Kalau mau nyalahin aja Lin Dayer. Kalau bukan dia yang mau buka-bukaan dan bikin live, kamu pasti udah punya pernikahan yang bahagia. Lin Moer, aku salah ngeliat kamu. Lin Hongjie, tahu nggak kamu sengaja kenalin mantannya Chen Qianliang sama dia? Mur, waktu kamu kenalin Li Weiyun sama aku sebagai pacar, kamu tahu nggak hubungan dia sama Chen Qianliang? Kakak aku ditipu. Tapi Rongqian bilang kamu tahu. Meskipun Chen Qianliang sama Li Weiyun pacaran, kenapa? Li Weiyun bilang sama aku mereka udah putus. Siapa tahu mereka masih ada hubungan. Kalau mau nyalahin aku, nyalahin aja, lagian kamu juga nggak anggap aku adik. Kamu. Ini markas besar Suangmen, ada cabang di berbagai tempat. Keluarga dan sekte Suangmen bakal kirim murid. Untuk jabatan sehari-hari juga ada tugas. Latihan kalian juga modern ya? Tren zaman sih sebenarnya komputer atau kuas. Cuma alat aja. Nona Lin. Nona Lin, bagaimana pendapatmu tentang Suanmen kita? Apakah kamu tertarik bergabung dengan Suanmen kita? Saya pikir saya akan mempertimbangkannya lagi. Nona Lin, jangan ragu. Asalkan kamu bergabung dengan Suanmen kita, saya bisa melepaskan posisi ketua. Hanya bakat seperti Nona Lin yang bisa menghidupkan kembali seluruh Suanmen kita. Ini tidak tepat kan? Guru kamu serius, Nona Lin? Kamu berasal dari aliran apa? Jika kamu tidak ingin mengatakannya, tidak perlu. Saya sudah menonton semua siaran langsungmu. Terutama teknik talismanmu yang luar biasa. Benar-benar membuat saya merasa tidak mampu. Ini. Asalkan Nona Lin bergabung dengan kami, posisi ketua Suanmen pasti milikmu. Ini. Kalau begitu jangan buru-buru menolak, tenang saja. Meskipun kamu menjabat sebagai ketua, tidak akan memaksamu datang setiap hari. Bibi kita bisa menggunakan alasan melihat Feng Shui untuk mencoba menemukan orang jahat di balik ini. Baik. Tapi masalahnya tidak sesederhana kelihatannya. Ibu Nona Lin, kenapa kalian datang? Grup Rong sering mengalami masalah akhir-akhir ini. Saya sengaja mengundang Master Lin untuk memeriksanya. APA Feng Shui di sini bermasalah. Baik, ayo pergi. Ada masalah di sini. Energi yang sangat kuat, sepertinya bukan hanya kamu, tapi juga orang yang sering datang ke sini seharusnya bermasalah. Benar-benar tante yang membersihkan sini.
Kakinya patah 2 hari lalu. Menurutmu ini masalah saya? Atau masalah tempat ini? Energi kuat saya hanya bisa menemukan lokasi umumnya. Untuk yang spesifik harus melihat benda itu dulu. Ini ruangan apa? Gudang untuk menyimpan barang yang tidak terpakai. Selain petugas kebersihan, biasanya tidak ada yang masuk. Ada yang masuk baru-baru ini. Tunggu, jangan dibuka. Kenapa tidak bisa dibuka? Saya tahu kamu tidak suka pada saya, tapi kamu tidak bisa sembarangan mencari orang. Pergi ke kantor dan berpura-pura jadi hantu. Wakil Presiden Rong, saya sarankan Anda berbicara dengan hati-hati. Anda telah menyentuh tangan yang tidak seharusnya. Tidak hanya terluka oleh dendam tetapi juga terganggu oleh energi negatif. Baru-baru ini pasti akan ada bencana berdarah dan bencana penjara. Anda. Aduh, benar-benar ada. Bagaimana? Laporkan ke polisi. Apa maksudnya? Mungkin ada barang bukti yang dibutuhkan polisi di sini. Tidak apa-apa. Mereka benar-benar jahat untuk menyakiti Anda. Mereka bahkan menyembunyikan barang-barang ini di kantor. Ini adalah formasi Tau yang sangat merusak formasi pengumpulan energi negatif. Apa itu formasi pengumpulan energi negatif? 9 kali 9 dianggap sebagai energi positif ekstrim. Orang hidup adalah energi positif. Orang mati adalah energi negatif. Mereka menaruh barang-barang ini di sini. Dan dalam formasi pengumpulan energi negatif, dendam pasti akan semakin berat. Apa konsekuensinya? Pertama-tama ada orang yang akan terluka. Lama-kelamaan akan ada korban jiwa. Saya baru saja memeriksa posisi penempatannya. Menulis tanggal lahir Anda jelas ini ditujukan untuk Anda. Itulah mengapa Anda pertama kali mengalami kecelakaan mobil lalu jiwa Anda tidak bisa kembali. Sangat jahat. Ada solusinya. Bisa diatasi, hanya perlu menemukan tanggal lahir 81 orang. Sangat menghabiskan energi spiritual. Saya akan mencari cara. Saya tidak ingin Anda terluka lagi karena saya. Orang yang berlatih takut kehilangan apa? Sudah ketemu. Ronghua menyuap orang di krematorium dan melakukan sesuatu di sana. Menyembunyikannya di ruang penyimpanan saat lembur malam. Formasi pengumpulan energi negatif bisa diatasi meskipun ini dilakukan oleh Ronghua, tapi saya merasa ini tidak sesederhana itu. Bagaimana Ronghua tahu tentang formasi pengumpulan energi negatif ini? Pasti ada orang di belakangnya. Kak, saya berencana membuat siaran langsung eksplorasi rumah hantu ke berbagai tempat di dunia. Tempat-tempat menarik. Saya ingin mengundang Anda sebagai tamu spesial. Bagaimana, tertarik? Kenapa kamu memikirkan untuk membuat acara seperti ini? Kak, Anda yang membuat saya jatuh cinta pada metafisika. jadi sekarang saya. Hei, berhenti bicara yang baik. Terutama karena sekarang di dalam dan luar negeri diskusi tentang peristiwa supernatural dan fantasi semakin banyak. Apalagi setelah kamu live streaming dan jadi viral. Traffic dan popularitas kita di internet sekarang sangat tinggi. Mau lihat? Kakak, oh master. Kalau ada yang tidak puas langsung bilang, ya aku akan segera memperbaikinya. Bayarannya terserah kamu. Aku tidak mau jadi tamu undangan, tapi aku bisa ikut sebagai tim pendukung. Benarkah? Bisa muncul di depan kamera nggak? Lupa kasih tahu Nyonya Emma sedang sakit. Semuanya aku yang tangani. Tidak menyangka seorang CEO besar seperti kamu masih ada waktu untuk ikut acara live streaming. Kalau tidak tahu mungkin dikira perusahaan Rong bangkrut. Jirusue memang sesuai dengan namanya. Kamu kenal orang-orang ini? Lin Dyer, putri asli keluarga Lin. Dyer kenapa diam saja? Apakah pertama kali ikut acara seperti ini jadi bingung? Jangan takut, kakak di sini. Kalau ada yang tidak ngerti tanya saja padaku. Lin Moore, jangan terlalu sombong. Dulu ini adalah sebuah sekolah. Ya, dulu ini adalah sekolah asrama. Tapi setelah terjadi kecelakaan besar tempat ini jadi terbengkalai. Apakah di sini aman? Susah ditebak, tapi selama aku di sini tidak akan ada bahaya. Tugas kita beberapa hari ini adalah tinggal di sini selama 3 hari. Lalu lihat apa ada kejadian aneh di sini. Bisa dibagi 2 grup, yang menang tinggal di hotel. Yang kalah menginap di sini. Sudah cukup menyeramkan, kita masih mau tinggal di sini malam ini. Ini seperti menjadikan kita tim investigasi. Ayo pergi. Hei Master Lin, lihat jimat ini, apakah ini petunjuk? Aku merasa ada yang tidak beres. Rongkian ini bukan ke dia tidak suka Lin Dyer. Dan kamu kan sahabatnya, kenapa dia bertingkah aneh di sini? Semua ini karena masalah Cheng Qianliang. Dia menyalahkan semuanya padaku. Bikin kesalkan. Rongkian, kalau kamu benar-benar menemukan petunjuk, lebih baik tunjukkan pada Master Ji. Apa maksudmu? Lagian ada orang yang hanya tahu sedikit.
Kalau sampai melewatkan bukti penting itu bisa. Jangan bilang yang lain soal ilmu jimat dan wawasan. Aku jauh kalah dengan Master Lin. Kalian pikir ada apa dengan tempat ini? Enggak ada apa-apa kok, jangan ngomong sembarangan. Gak ada yang terlihat sama sekali. Kayaknya cuma rumor doang. Mungkin cuma binatang kecil atau salah paham karena fenomena alam. Pasti gak ada masalah besar. Master Ji, menurutmu sekolah ini ada yang aneh gak? Tempat ini gak ada aura jahat atau energi negatif. Gak ada yang tidak bersih. Rongkian, kita beruntung banget. Di sini aman-aman aja. Master Lin, menurutmu gimana? Ada. Barusan kamu bilang apa? Energi negatif di sini terlalu kuat. Kalau energi negatif lebih besar dari energi positif, tempat ini bakal jadi tempat berkumpulnya makhluk jahat. Sekolah ini emang gak bersih. Kalau malam ini kita harus menginap di sini, pasti bakal ketemu bahaya. Adik, jangan-jangan kamu sendiri yang takut. Sengaja nakut-nakutin kita cuma biar gak menginap di sini. Kalau emang ada bahayanya mending kita gak usah. Menginap di sini gak bisa, acaranya udah nentuin yang kalah. Harus menginap semalam kalau karena takut. Ubah aturan acaranya. Kayaknya acara ini gak perlu dilanjutin deh. Kamu kan merasa diri kamu hebat. Ngapain takut, mending aku temenin kamu aja di sini. Gak usah asal mereka nurut. Aku ada cara buat ngelindungin mereka. Aku gak takut, Li Wayun. Malam ini aku gantian aja, aku yang tinggal. Master Lin, kertas jimat ini buat apa? Kertas jimat ini bisa nahan serangan energi negatif buat ngelindungin kita semua. Adik, ekspresimu yang serius ini lucu banget sih. Kalian takut pasti gak takut. Kan ini semua cuma bohongan. Ngapain takut? Aku udah pernah ke rumah hantu yang lebih serem dari ini, gak apa-apa kok. Aku yang lindungin kalian. Master, aku mau ke toilet. Aku temenin kamu aja. Ruangan ini udah ditempelin jimat. Makhluk jahat biasa gak bisa masuk. Kalian diam di dalam sana, kalau keluar kalian tanggung sendiri akibatnya. Oke, Master Lin. Maaf teman-teman, adik saya. Dia serius banget jadi master. Skrip? Tentu ada. Tapi saya cuma bercanda. Kian dua-dua mereka sudah lama gak balik, yuk kita jenguk. Kalian percaya? Di dunia ini, mana mungkin ada hantu? Ini cuma acara pembongkar hoaks, ayo. Aku ajak kalian keliling kampus, sekalian edukasi. Di dunia ini nggak ada hantu. Ayo. Cepet, Master. Untung Master nemenin aku. Kalau nggak aku bisa mati ketakutan. Mana Master? Ada masalah apa? Master, kita cari mereka yuk. Balik dalam 10 menit, nggak bakal ada masalah. Kian dua-dua, kalian buruan balik dalam 10 menit. Master bilang waktu ini bisa ketahuan. Dayar kita ini, Master. Kita akan nurut sama dia. Kian dua-dua pergi. Kita nggak boleh nggak nurut sama Master. Gimana? Belum ketemu, tapi aku kasih kertas jimat buat petunjuk jalan. Seharusnya mereka cepat balik. Kian dua-dua. Kian dua-dua hilang. Gimana ini? Kita barusan di pinggir kolam. Lihat beneran ada sesuatu. Bukannya aku kasih kertas jimat buat petunjuk jalan. Tapi kita lihat beneran ada cahaya. Terus Kian dua-dua lari ke pintu belakang. Kamu nggak nahan dia? Karena aku lihat mereka beneran senyum ke aku. Jadinya aku lari balik sendiri. Kenapa Kian dua-dua? Salah arah? Dia nggak salah arah, dia kemasukan. Kertas jimat yang aku kasih mana? Ini Master suruh aku bawa. Aku nurut bawa apa kertas jimat yang kamu kasih. Ada masalah kertas jimat yang kamu kasih. Apa sama apa kamu masih dendam? Sama acara jodoh Kian dua-dua jadi kamu mainin kertas jimatnya ya Master. Gimana Kian dua-dua hilang? Ayo kita lapor polisi aja. Halo polisi? Ada orang yang hilang. Kian dua-dua kemarin masih baik-baik aja. Dia masih hidup dan sadar. Dayar, ini bukan salahmu, kamu juga nggak nyangka talismanmu. Beko gago kan? Talismanku nggak mungkin gagal. Kamu selalu gitu, sok jagoan. Nggak ngerti niat baik orang. Mur, jangan peduliin dia.
Ada penemuan apa? Di pohon ini ada jejak formasi. Tapi aku belum nemuin pusatnya. Santai aja, ini belum waktunya buat bongkar formasi. Udah ketemu posisi kita sekarang. Mau kasih tahu mereka nggak? Masalahnya jadi agak gede. Percuma, orangnya belum ketemu, nggak ada yang bakal percaya. Aku percaya sama kamu. Ini tempatnya pusat formasi ya? Iya, Wah, aura yin-nya kuat banget. aura yin-nya emang kuat, tapi nggak ada aura darah jahat. Kayaknya nggak ada niat jahat buat nyakitin orang. Kita masih lanjut jalan gak? Kalau takut tunggu di sini aja. Kalian mau ikut aku nggak? Di dalam agak bahaya, kamu harus ikut aku. Soalnya kamu udah kena karma cuma masuk sini. Bisa bener-bener ilangin. Aku takut. Jangan takut, aku nemenin kamu. Ayo. Kian Duo. Master, aku udah tahu kalian pasti bakal dateng buat nyelamatin aku. Nggak heran aura yin di sini kuat banget. Ternyata karena kamu. Jangan sakiti dia nggak bersalah. Dia nggak nyakitin aku, dia cuma lagi bosen nyari teman buat main. Dia udah berbuat dosa, kalau dibiarin cuma bakal nimbulin masalah lebih gede. Dia cuma salah, tapi nggak ada dosa pembunuhan. Dia cuma nyakitin orang yang ngebunuh dia. Apa harus dihukum? Tapi kalau dibiarin gini, juga bukan solusi. Dia udah terjebak di formasi yin yang ini selama puluhan tahun. Tapi masih belum ada perubahan. Selama Anda memiliki roh jahat, Anda bisa mati. Baiklah, dengarkan kamu. Ayo kita pergi. Kau baik-baik saja, atau dia akan dimarahi. Apakah Anda membawa kertas jimat yang saya berikan kepada Anda? Setelah kau memberiku, aku selalu mengenakannya. Lalu mengapa sesuatu terjadi? Itu tidak akan menjadi kertas rune. Linmore, apa yang kau pikirkan? Jika bukan karena kau sekarang datang, Hei, apakah karena ini? Apa ini? Kertas yang dia berikan padaku mengatakan, untuk keamanan. ini adalah sesuatu yang saya minta. Saya khawatir tentang Anda. Bagaimana kau bisa meragukanku? Ini adalah simbol yin. Ini adalah tanda perdamaian yang saya minta dari Tuan. Tidak ada salahnya bagi tubuh manusia. Jangan bicara omong kosong. Tidak ada yang buruk tentang yin, tetapi biasanya diberikan. Orang dengan kelebihan yang menggunakan tetapi tidak boleh terkontaminasi. Orang yin menggunakan terutama dalam hal ini. Tempat bahkan lebih buruk. Simbol ini setara dengan mengimbangi Master Lin. Peran jimat. Anda harus memikirkan cara. Kali ini pertunjukan itu benar-benar dalam pencarian panas. Semua orang memiliki banyak penggemar. Hanya aku yang menjadi korban. Salahkan Lindayer, bayi kecil ini. Dia semua. Mur, jangan menangis. Karena tidak ada gunanya mengusir Lindayer dari keluarga Lin. Kalau tidak, Apakah itu terlalu sulit? Anda mengatakan bahwa keluarga Lin sekarang mengubah keberuntungan. Kecepatan semakin lambat, dan ada tren arus balik. Jika hambatan ini tidak dihapus, karir kita akan berakhir di tengah jalan. Itu. Mur, begitu. Beberapa hari adalah hari ulang tahunmu. Kami akan berdiskusi dengan keluarga Lin. Lakukan ulang tahunmu dan Lindayer. Apa yang kamu lakukan? Jarang kamu begitu serius. Aku takut ada bencana. Seberapa besar perampokan? Bahaya nyawa. Aku memang tidak tahu dari mana kamu berasal. Tapi pasti kamu adalah ahli metafisika yang luar biasa. Si imut ini masih bisa menyakitimu. Orang dan benda apa? Dunia ini terlalu miskin energi spiritual. Akumulasi dan latihan terlalu lambat. Energi spiritual yang terkumpul dari perbuatan baik sebelumnya sudah habis saat menyelamatkan Rongi jadi. Benar-benar bencana maut. Ya, Kenapa tidak segera cari cara dari Taoist King Feng? Rongi memiliki keberuntungan besar, ini adalah satu-satunya harapan untuk bencana mautku ini. Maka pinjam keberuntungannya untuk mengatasi bencana.
Kenapa masuk kamarku seenaknya? Jika aku bilang Lindayer punya bencana maut, hanya kamu yang bisa membantunya. Maukah kamu membantunya? Bencana maut. Besok adalah pesta ulang tahun kalian berdua. Aku sudah memesan gaun khusus untuk kalian. Cepat ganti dan pakai. Baru terlihat seperti saudara kandung. Aku kakaknya, biar Dayer yang pilih dulu. Memang Mur lebih mengerti kamu nanti. Harus banyak belajar dari kakakmu. Antara saudara harus saling mengalah. Jika aku terus mengalah, bukankah itu menunjukkan kemurahan hatinya? Lindayer, kenapa kamu masih hidup? Kenapa tidak pergi? Halo sayang. Besok adalah pesta ulang tahunku dan adikku. Jangan lupa datang dan dukung kami. Seperti apa bencana maut itu? Penerbangan tertunda, mungkin aku tidak bisa datang tepat waktu. Suka hadiahnya. Sangat bagus. Aku akan segera sampai. Cepat masuk, semua orang menunggumu. Hari ini sangat penting untukmu dan Mur. Jangan buat masalah, jangan mempermalukan keluarga Lin. Ini Master Lindayer. Kenapa sebelumnya tidak terlihat kakak Dai begitu cantik? Berpenampilan begitu menonjol, kalian semua tidak punya selera. Padahal tunanganku yang paling cantik. Kak, menurutmu siapa yang lebih cantik? Tentu kamu, adikku. Kamu diam saja. Lindayer, kamu penipu. Lindayer, memang kamu sombong karena punya uang dan kekuasaan. Menipu orang online dan menganiaya keluarga kami, Mur. Siapa sih orang aneh ini? Mana satpam? Usir dia keluar. Aku mengutukmu mati tidak tenang, aku mengutukmu tidak punya keturunan. Kak Dai. Jangan mendekat. Lan Fei, aku tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa. Masih sakit. Tidak terlalu sakit. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Sebenarnya meskipun tidak ada aku, kamu juga tidak akan terluka. Aku tidak membicarakan itu. Akhir-akhir ini keberuntunganku buruk, kekuatan spiritual dalam tubuhku agak melemah. Seharusnya bencana ini tidak mudah diatasi lawan mungkin. Apa yang perlu aku lakukan? Wang Yue bilang padaku dia sudah meminjam keberuntunganmu untuk membantuku mengatasi bencana kematian. Tapi bencana darah ini semuanya karena aku. Untuk waktu yang lama kamu akan mengalami kesulitan. Maaf sekali. Tidak apa-apa, ini semua keinginanku sendiri. Selama bisa menyelamatkanmu. Aku terluka lagi pun tidak apa-apa. Aku menemukan keberuntungan keluarga Lin. Juga dicuri, caranya mirip dengan yang digunakan untuk melawanmu. Aku curiga itu orang yang sama. Atau kelompok yang sama, tujuan mereka tidak jelas. Bagaimana? Dia tidak apa-apa. Bagaimana jika dia tahu itu aku yang menghasut para fans? Bagaimana? Jangan takut. Aku akan membantumu menghapus semua jejak. Bagaimana jika dia tahu apa yang kita lakukan pada keluarga Lin? Apa yang bisa dia lakukan keluarga Lin, bukan dia yang berkuasa. Mur, selama kamu bisa dekat dengan kepala keluarga Lin. Keluarga Lin akan menjadi milik kita. Tidak baik, Kak Dai. Ada apa? Rongqian dipukuli, sampai kepala berdarah, hampir rusak wajahnya. Dia sekarang selalu tidak beruntung, hampir menjadi langganan rumah sakit. Dia minta tolong padaku datang untuk memintamu menjenguknya. Oh ya, dia bilang bayarannya bisa dibicarakan. Ceritakan dulu detailnya padaku. Begini, dia pergi makan terus. Ada seorang pria yang memaksa minta WeChat Rongqian, dia menolak, tapi pria itu malah mulai bertindak kasar. Yang paling parahnya, mereka bahkan mengunggah video itu ke internet, dan ada beberapa orang yang bilang dia Eki rendah, pantas dipukul. Bunga pik yang buruk sudah berubah menjadi kutukan pik. Kenapa keberuntunganmu terus menurun akhir-akhir ini? Kak Dai, apakah ini tidak baik? Bagaimana dengan Bazit MU? Master, Kak Dai, ini tanggal lahir saya.
Nasibmu seharusnya tidak seperti ini. Jangan-jangan kamu dicuri keberuntunganmu. Kak Dai Master, jangan menakut-nakuti saya. Selama kita bisa menemukan akar masalahnya, kita bisa memecahkannya. Coba pikir, apakah kamu baru-baru ini pernah kontak dengan sesuatu yang bisa mengubah nasib? Saya ingat Lin Moer pernah membawa saya ke tempat yang aneh. Mencari jodoh. Setelah kembali saya langsung bertunangan dengan pria brengsek itu, Chen. Menurut deskripsimu, tempat yang kalian kunjungi bukan kuil Yulau tapi kuil liar. Kuil liar. Jodoh yang didapat dari kuil liar bukanlah jodoh yang sebenarnya. Seperti Chen Qianlian, jodoh aslinya adalah Li Weiyun. Dia menikah denganmu hanya karena tekanan keluarga untuk mengikat pernikahan. Lalu bagaimana jika saya menikah dengannya saat itu? Berdoa di kuil liar meski bisa terkabul juga membutuhkan pengorbanan dari yang berdoa. Misalnya meminjam keberuntungan. Ini adalah transaksi. Pita doa yang kamu gantungkan adalah medianya. Kak Dai Master, apakah ada cara untuk memecahkannya? Sulit juga tidak, mudah juga tidak. Kamu hanya perlu mengambil pita doa itu dan membakarnya. Itu sudah cukup, tapi kuil itu pasti dilindungi oleh mantra besar. Memecahkannya sangat berbahaya. Lin Moer, kamu membuat saya menderita. Kamu juga jangan berharap bisa enak. Ibu, bicaralah baik-baik, jangan sampai sakit. Apalagi yang bisa saya katakan, keluarga Rong sudah marah. Mereka bilang masalah kuil Yulau ini harus diselesaikan dalam 3 hari. Kalau tidak, mereka akan mengakhiri kerjasama dengan keluarga kita. Mur, kenapa kamu membawa gadis keluarga Rong ke kuil liar untuk berdoa apa? Saya beritahu kamu harus segera menemui Lin Daya. Memohon bahkan berlutut agar dia mau membantu menyelesaikan ini. Kalau tidak, jangan menangis lagi, Ibu. Adik selalu tidak menyukaiku. Apakah dia akan mau membantuku? Pasti akan. Kalian adalah saudara. Lagi pula ini bukan salahmu. Jangan menangis, Ibu akan menemanimu untuk memintanya. Kamu berlutut memintanya, pasti dia akan setuju. Sudahlah. Dayar, tolong bantu Mur. Lihat nenekmu. Memukul Mur sampai seperti apa. Kalau kamu tidak membantunya, dia bagaimana? Adik, tolong bantu aku ya. Kita adalah saudara, pasti kamu akan membantuku. Benarkan kamu tidak akan? Karena aku bukan anak keluarga Lin, kamu tidak mau membantuku. Dayar pasti bukan orang seperti itu, benarkan? Baguslah, terima kasih adik. Sudah selesai belum? Masalah belum jelas sudah memaksa secara moral. Inikah sikap yang seharusnya saat meminta bantuan? Ayolah, ini hanya hal kecil. Dayar, kamu hebat, pasti bisa melakukannya. Tahun lalu Mur dan Rongqian pergi liburan bersama. Mereka pergi ke sebuah kuil tua. Baru-baru ini Rongqian mengalami masalah. Dia menyalahkan semuanya pada Mur. Bilang Mur ingin mencelakakannya. Padahal dia sendiri yang ingin sembahyang. Tetapi bilang aku yang ingin mencelakakannya. Sungguh tidak masuk akal. Keluarga Rong dengan kekayaan dan kekuasaannya tidak mau mendengarkan alasan. Kalau dia tidak bersalah, kenapa harus meminta bantuanku? Rongqian meminta bantuan seorang ahli. Bilang kuil itu adalah kuil liar. Tunangannya selingkuh. Juga karena salah sembahyang. Ini kan memeras orang. Kamu tahu itu kuil liar? Aku tidak tahu, aku hanya dengar dari orang lain. Kuil itu sangat sakti. Karena itu aku ajak Qian untuk sembahyang. Adik, tolong bantu aku. Aku berlutut memohon padamu, tolong bantu aku. Tidak perlu, kalian adalah saudara. Dia pasti akan membantumu. Kalau dia tidak membantumu, dia tidak pantas menjadi anakku. Aku bisa pergi. Tapi beri aku jumlah ini. Aku akan pergi sekali. Apakah kamu terlalu serakah? Rongqian jelas-jelas bilang ini. Namaku tidak tercatat di keluarga Lin. Maka secara hukum tidak ada hubungan keluarga. Karena itu lebih baik bicara uang. Apa aku melakukan kesalahan? Mama, kamu masih punya aku. Aku tidak salah. Ini adalah kuil Yulau. Kalian tunggu di sini, aku masuk dulu lihat. Ada barrier, kuil ditutup, tidak bisa masuk.
Kamu pasti ada cara kan? Aku yang pecahkan kalian bertiga jaga sudut ini. Oke. Sudah aku masuk dulu, lihat kalian tunggu di sini. Jodoh baik 100 tahun baik. Pemandangan di sini cukup bagus. Kita foto yuk. Bukan katanya teman baik kok kamu tidak khawatir sama sekali. Aduh, aku kan percaya sama adik. Dia kok belum keluar ya, apa ada bahaya? Tidak, Dyer itu hebat. Aku tidak tahu kok kamu percaya banget sama aku. Terima kasih Master Dyer. Kamu gitu ambil barang orang lain apa tidak baik ya? Aku mau tanya kenapa keluarga Lin semuanya dipajang di sini. Kenapa kamu tidak? Aku ini bukan urusanku. Kenapa tidak mau jelaskan? Aku juga bermaksud baik. Aku cuma mau minta dewa melindungi keluargaku. Semua keluarga. Mur juga bermaksud baik. Kalau melindungi kenapa cuma tidak pasang namamu sendiri? Lin Moer, jangan anggap orang lain bodoh, kalian semua mengganggu aku. Host cantik, kenapa kamu tidak menari lagi? Aku kan fans lamamu. Mau dengar cerita? Dengar apa yang host cantik bilang, aku suka. Orang tuamu sudah meninggal, tidak ada saudara. Pasangan pertama meninggal, tiba-tiba karir awal lancar. Setelah istri meninggal, karir merosot. Rezeki tidak bagus. Kamu hebat ya, memang ada dua sikat benar juga. Takdirmu punya satu anak laki-laki dan perempuan, tapi anak-anak meninggal muda. Kedepannya tidak akan punya anak lagi. Aku pernah punya anak perempuan, mana ada anak laki-laki, apa ada wanita lain? Diam-diam punya anak buat aku tanpa bilang. Kamu nggak percaya? Coba hitung anakku ada di mana, aku punya banyak uang. Asal bisa nemuin anakku pasti, aku kasih hadiah besar. Umurku baru 42 tahun, aku punya uang, takut nggak bisa punya anak. Meskipun IVF nggak mungkin nggak punya keturunan. Keturunan lihat dari bagian matamu cekung. Dan warnanya kebiruan, artinya susah punya anak, meskipun bisa punya 1-2 anak. Susah untuk dibesarkan sampai dewasa. Kamu ini master apa sih, berani-beraninya ngutuk aku nggak punya anak? Kamu tunggu aja, aku inget kamu. Baru aja cerita tentang keadaanmu, sekarang udah. Sekarang cerita tentang masa depanmu. Masa depanmu ringan, bisa hukuman seumur hidup. Berat. Nggak bakal punya anak lagi. Kamu lucu banget. Kamu pernah sentuh peti mati orang. Kena karma, dikelilingi aura negatif, makanya segala hal nggak lancar. Kamu ngomong nggak jelas. Tulang pipimu tinggi, dahi ada garis. Tulang pipi tinggi artinya iri hati, dahi ada garis. Bisa bikin istri dan anak sial, wajah berotot. Urat nampak, merugikan orang lain buat keuntungan sendiri. Berbuat kejam, egois, nggak punya moral. Kamu ngomong apa sih, berani nggak aku lapor kamu fitnah? Aku baru aja hitung tanganmu nggak bersih. Nggak cuma 1. Dan ada orang dekat. Aku polisi, tolong ikut aku. Silakan duduk. Minta bantuan aku. Tentang Cheng Yong, polisi tangkap Cheng Yong. Interogasi semalaman Cheng Yong ini, nggak cuma punya kasus pembunuhan. Juga pernah mencuri kuburan, termasuk kuburan Wang Jue, dia ajak temannya. Gali bareng terus pindah dari desa. Cheng Yong ini ngaku pembunuhan. Tapi tentang barang antik yang dicuri nggak bilang apa-apa. Jangan-jangan udah dijual semua. Arus ban Cheng Yong selama ini udah kami periksa. Uang ini kebanyakan dari perusahaan dia sendiri. Meskipun jual barang antik cuma jual sedikit, pasti masih ada barang antik di tangannya. Dan temannya. Nggak mungkin barang antiknya udah habis. Dan temannya. Nggak mungkin barang antiknya udah habis. Polisi udah dapat info apa? Cheng Yong di luar punya banyak pacar. Tapi nggak punya anak, seharusnya nggak ada. Hal diancam dalam pekerjaan kami. Yang paling ditakuti adalah makam kuno dijarah melihat satu demi satu. Artefak hancur atau dijual ke luar negeri. Kami sangat sedih, ini semua adalah harta karun yang ditinggalkan nenek moyang kami untuk kami. Lalu apa yang bisa saya bantu? Cheng Yong tidak mau bicara. Direktur Li mendatangi Suang Men. Berharap kami bisa membuat Cheng Yong mengungkapkan lokasi artefak tersebut. Sayangnya setelah saya menemui Cheng Yong, saya tahu kemampuan saya tidak cukup untuk membuatnya bicara. Jadi mohon ketua Anda sendiri yang menanganinya.
Saya bisa mencoba tetapi tempat interogasi harus di markas besar Suangmen. Tidak masalah. Ketua Anda harus lebih memperhatikan Suangmen. Sejak Anda menjabat jarang datang ke markas kami. Ini adalah jimat pengumpul energi kelas atas 1 kali 1 lembar. Bisa digunakan oleh 50 orang, bagikan kepada semua orang. Terima kasih. Setiap bulan saya akan memberikan 50 lembar sebagai kontribusi untuk Suangmen cukup. Ketua Anda benar-benar muda dan berbakat. Berapa persen peluangnya? Sebelumnya melalui video saya hanya merasa tangannya tidak bersih secara spesifik. Tunggu sampai saya bertemu dan mengamati. Tidak heran Anda tidak mau mengungkapkan lokasi artefak. Bukan Anda tidak mau bicara, tetapi Anda tidak bisa bicara. Benar. Anda bagaimana Anda tahu? Mantra diam. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Anda tahu mantra diam? Mantra diam dan mantra kebenaran. Kedua mantra ini memiliki banyak kesamaan. Apa yang sulit? Saya tidak hanya tahu, saya juga bisa membukanya. Ini tidak mungkin. Mantra diam berasal dari Cao Cao Storm Riders. Penjarah makam dari generasi ke generasi menggunakan mantra diam untuk saling mengikat. Terus hingga sekarang metode untuk membuka mantra sudah hilang. Anda hanya tahu bagaimana menggunakan mantra diam, tapi tidak tahu bagaimana membukanya benar. Anda buka mantra diam untuk saya akan beritahu lokasi artefak. Belum cukup. Saya juga bisa beritahu siapa yang bekerja sama dengan saya. Setuju, keluarga Anda generasi penjarah makam. Seharusnya tidak punya keturunan tapi terus ada. Anda tahu kenapa? Anda pernah lihat silsilah keluarga Anda. Pria di keluarga Anda menikah selalu memilih wanita yang baik dan bisa mengurus rumah. Wanita di keluarga Anda menikah juga selalu memilih pria yang sering. Orang yang berbuat baik, jadi ayahmu memilihkan istrimu. Keluarga asalnya punya jasa besar. Istrimu sendiri punya keberuntungan yang melimpah. Kalau kamu bisa bersamanya sampai tua, pasti bisa punya anak laki-laki dan perempuan. Tapi dia cuma memberiku satu anak perempuan. Jadi kamu benci dia karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Penampilannya biasa-biasa saja dan selalu menasehatimu untuk tidak bergaul dengan kelompok pencuri itu. Jadi kamu padanya sering memukul dan memarahi, bahkan mabuk lalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Benarkan? Tahukah kamu? Saat dia meninggal, dia sedang mengandung anakmu. Anak laki-laki yang selalu kamu inginkan. Aku membunuh anakku sendiri. Akhirnya sampai pada saat yang genting. Dia dikenai mantra pembisuan asal aku membantunya membuka. Dia bisa memberitahu di mana barang-barang antik itu dan mengungkapkan teman-temannya. Oh, begitu, Taoist King Feng. Mantra pembisuan itu apa sih? Cao Cao dulu mendirikan jabatan Jenderal Penemu Makam dan Letnan Pencari Emas, khusus untuk mencuri makam menambah anggaran militer. Saat Cao Cao hampir meninggal, dia takut makamnya dicuri. Jadi dia mensyariatkan parent terakhir, yaitu tidak boleh dikuburkan dengan mewah makamnya, tidak boleh ditimbun tanah, tidak boleh ditanami pohon perhiasan jade. Barang-barang tembaga semuanya tidak boleh ada. Tapi beberapa tahun terakhir, ada sejarawan yang berpendapat 72 makam palsu Cao Cao adalah pernyataan palsu. 72 makam palsu. Benar atau tidak tahu, tapi tidak dikiberkan miwa itu benar dikiberkan sederhana. Hanya bisa menghentikan orang yang mencuri harta dari makam. Tidak bisa menghentikan orang yang membalas dendam dengan menggali makam. Setelah Cao Cao memilih lokasi makam, dia menggunakan mantra pembisuan, melarang mereka membocorkan lokasi makam. Ternyata tidak hilang. Dan aku curiga kelompok pencuri makam ini juga ada hubungannya dengan orang yang mencuri keberuntungan di belakang layar. Kamu cari aku ada apa? Kalau butuh uang aku masih punya. Aku cuma mau mengingatkanmu dulu. Lin Wan memperkenalkan mantan pacar Chen Dashel padamu. Bukan sesederhana yang terlihat. Tujuan sebenarnya dia dan Lan Fei adalah mengendalikan seluruh keluarga Lin. Menguasai keluarga Lin. Itu tidak mungkin. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh bagaimana? Lin Moore mengusulkan ke Maborui. Mari kita tempatkan lokasi syuting episode berikutnya di rumah tua keluarga Lin nanti. Aku butuh kamu meyakinkan seluruh keluarga untuk ikut syuting acara itu. Aku akan membongkar wajah asli mereka di depan umum. Ayah, aku lupa memberitahumu. Aku sudah setuju dengan Maborui episode berikutnya. Kita akan syuting di rumah tua keluarga Lin. Hal besar seperti ini, kenapa tidak berdiskusi denganku dulu? Langsung setuju saja, ayah. Bukankah ayah selalu bilang, rumah tua itu akhir-akhir ini tidak aman. Kebetulan mereka punya Master Ji di lokasi, bisa membantu kita mengungkap misteri, bukan? Iya, ayah, setuju saja. Acara kita sangat populer. Dan syuting di rumah tua keluarga Lin sangat membantu keluarga kita. Ibu, bagaimana menurutmu? Baiklah. Bagaimana kalau di hari syuting itu,
Kita semua pergi ke lokasi, bagaimana kebetulan kita bisa kembali ke rumah tua. Bagus, sangat bagus, aku tetap tidak akan kembali. Ibu tidak mau menemani aku syuting. Apa tidak berbahaya tidak? Dyer juga ada di sana, dia pasti akan melindungi semua orang. Lokasi syutingnya benar-benar rumah tua keluarga Lin. Kamu sudah siap bagaimana? Sudah hampir selesai. Kali ini, semua anggota keluarga Lin akan datang. Biarkan sekalian, tidak perlu repot lagi. Mereka semua setuju. Apa tidak ada masalah? Tenang, tidak akan mati. Kamu. Aku masih sangat kecil waktu itu kembali ke rumah tua. Ingat waktu itu masih sangat megah. Baru beberapa tahun tidak dihuni. Kenapa jadi begitu usang? Bukan rumah tuanya yang jadi usang, tapi matamu yang semakin tinggi. Yin, Sudah selesai semua. tenang, semuanya sudah diatur, aku bilang ya. Ini benar-benar membuang beberapa koleksi berhargaku. Jimat hayalan kelas atas, tunggu saja saat pembagian kelompok. Tinggal pisahkan Lin Dyer sendiri. Tenang, kali ini dia pasti tidak akan bertahan. Setelah ini berhasil, keluarga Lin akan menjadi milikmu. Juga milikmu. Ini adalah rumah tua keluarga Lin, sepertinya leluhurmu cukup kaya. Cukup kaya, tapi tidakkah kamu merasa aura pembunuhan ini sangat kuat? Aku suka aura pembunuhan. Hati-hati, mungkin ada jebakan. Ini adalah jimat khusus untuk menghalangi roh jahat. Sepertinya rumor rumah tua ini berhantu. Pasti ada sesuatu yang aneh. Tidak boleh masuk, lalu apa yang harus kulakukan? Tidak ada yang bisa dilihat. Maka kamu hanya bisa masuk, kalau tidak kamu hanya bisa pulang saja. Baiklah. Kalian berdua benar-benar bersemangat. Ini merayakan keinginan yang terwujud. Lin Dyer, tolong perhatikan kata-katamu. Apa masalah dengan kata-kataku hanya merayakan kecuali? Sudah, kalian berdua kurang-kurangilah bicara. Maborui, mereka datang. Sepertinya ini adalah jebakan. Bukan hanya permanis dalam permanis, siapa yang mencontohkan permanis. Belum tentu lagi pula. Mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, teman-teman. Kita ikuti aturan lama, kita akan bertindak terpisah dulu. Setengah jam kemudian kita berkumpul di sini untuk pembagian kelompok. Baik, ayo pergi. Apakah kamu memperhatikan jimat di pintu? Sepertinya jimat tingkat tinggi. Rumah ini tidak mungkin ada makhluk jahat. Tapi entah mengapa ada aura pembunuhan yang sangat kuat. Maksudmu seseorang telah lebih dulu di dalam menempatkan sesuatu yang tercemar aura pembunuhan. Seseorang telah lebih dulu memasang jebakan. Ini adalah jimat hayalan kelas atas, pasti tidak hanya satu. Lawan kita adalah ahli dalam mengatur jimat. Jimat ini begitu satu tersentuh akan membuat orang yang berada dalam lingkaran menjadi gila. Ada solusinya. Secara teori, selama tidak merobek jimat apapun, jimat besar ini tidak akan aktif. Jelas seseorang telah lebih dulu memasang jimat ini. Pasti ada cara untuk membuat orang secara tidak sengaja memicunya. Mungkin sengaja memicunya. Bagaimana kalau malam ini kita tinggal di sini? Bagaimana kalau kita buat skema dalam skema, formasi dalam formasi untuk memecahkan formasi? Bagaimana kalau malam ini kita bagi kelompok? Pasti kamu yang tinggal jaga malam. Aku akan tinggalkan jimat yang cukup untukmu. Aku butuh setengah jam untuk memecahkan formasi. Aku hanya perlu kamu bisa menjaga semua orang setelah formasi besar diaktifkan. Setengah jam saja. Tenang, aku akan berusaha sekuat tenaga. Ayo pergi. Hasil pengelompokan hari ini, Lan Feirongi, Li Weiyun satu kelompok tinggal bermalam di rumah tua keluarga Lin. Master Jirusue akan melindungi kita semua, semoga kita semua selamat. Apa yang terjadi? Cepat cek live streaming. Mau lihat apa lagi? Semua layar sudah hilang. Adik, mungkin ada masalah di rumah tua. Kenapa kamu tenang sekali? Wah, sepertinya tiba-tiba mati lampu di luar. Kenapa di luar gelap sekali? Mungkin ada yang trip. Rumah tua, mungkin kabelnya sudah tua, aku akan cek. Semua jangan bergerak, aku akan keluar lihat. Sini wa usahakan jangan minainta APA panda dalam rumah. Jangan sentuh apapun dan bawa jimat yang aku berikan.
Bawa jimat itu selalu. Aku akan ikut dengannya. Jangan panik, mereka masih baik-baik saja. Apa maksudmu mereka masih baik-baik saja? Apakah nanti akan ada masalah? Tidak. Aku harus ke rumah tua nenek dan yang lain ada di sana. Aku tidak bisa tenang kalau tidak pergi lihat. Kamu tidak bisa pergi-pergi pun tidak bisa masuk. Tunggu 10 menit. Adik, kenapa kamu tega sekali? Walaupun kamu marah karena dulu ayah ibu meninggalkanmu, Kak Rong dan Master Ji juga ada di sana. Aneh, kemana perginya saklar ini? Coba cek di belakang meja itu. Tapi, barang-barang di dalam ruangan ini. Kalau tidak, kamu jangan sentuh meja itu. Angkat sudut meja itu. Coba angkat. Baiklah. Kalian jangan mendekat. Lan Fei mana? Ah. Buruk, ada masalah. Ikut aku kembali. Bagaimana pintu tidak bisa dibuka? Masuk lewat jendela bisa. Enggak usah. Kamu mau apa? Kenapa aku nggak boleh datang? Aku khawatir sama keluargaku. Mau apa? Diam. Ibu, lepaskan dong. Lin Hongyi, tahan ya, aku segera datang nolongin kamu. Mas, tolong selamatkan ayahku, nenek. Kenapa kamu bunuh ayahku? Diam. Kamu jagain aku mau hancurin jurusnya. Oke. Jangan masuk, jurus ilusinya belum hancur. Kalau masuk langsung bakal terjebak ilusi. Kun. Ki. Lin Daer. Aku dan kamu nggak bakal damai. Ayah ibu, kenapa kalian nggak apa-apa kan? Tenang aja, cuma pingsan, gak bakal mati. Adik, mereka juga keluargamu. Kenapa dari pagi sampai malam mati hidup aja? Nggak enak didengarnya. Berhenti, Lan Fei kejar. Ayah ibu. Dia kabur. Lari kemanapun gak bakal bisa sembunyi. Awasi Lin Moer, pasti ketemu Lan Fei. Lan Fei, kamu mau kemana? Kamu kok datang? Aku nggak boleh datang ya? Mur. Seluruh keluarga sekarang kaget. Kamu harusnya di samping keluarga Lin, tenangin mereka. Aku hampir aja berhasil. Buat apa aku pura-pura tenangin mereka? Mur, mereka sekarang nggak tahu apa-apa. Cepetan balik, kita masih ada kesempatan. Kamu cuma bohong sama aku. Kamu cuma mau kabur bawa uang. Terus ninggalin aku sendirian di sini. Aku benar kan? Benar. Aku memang bohong sama kamu. Kenapa? Nggak boleh. Hari ini kamu harus bawa aku pergi. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Lin Moer. Kamu cuma ayam kampung yang pura-pura jadi Phoenix. Aku mendekati keluarga Lin, kamu pikir kamu siapa? Benar-benar merasa diri seperti putri. Kalian saya tidak boleh masuk paksa. Maaf ya, kami ada urusan penting mencari seseorang. Urusan penting juga tidak boleh Bos Lan masuk. tidak ada? Aku temannya. Apa Bos Lan atau Pak Bai tidak ada, cepat pergi. Hari ini kami harus masuk dan melihat. Maaf ya. Kamu. Lan Fei mana? Sudah pergi, sudah lama pergi. Kamu terlambat. Selesai. Pasti ayah ibu tidak akan memaafkanku. Dan nenek tua itu. Dia pasti akan mengusirku dari rumah. Kalau begitu kamu tahu Lan Fei pergi kemana? Tidak tahu, aku tidak tahu apa-apa. Semuanya salahmu, kenapa kamu harus kembali? Kenapa kamu tidak mati saja? Lan Fei ini larinya cepat sekali. Jangan khawatir, pasti akan ketemu. Dia terus tidak sadarkan diri.
Awalnya dia masih bergumam-gumam. Sekarang semakin diam. Ayah ibu mana? Ayah tidak terlalu apa-apa. Hanya mentalnya agak terganggu. Tidak mau datang melihat nenek ibu dia. Dia kenapa? Setiap pagi dia menangis lama, malam sering mimpi buruk. Di mimpi dia berteriak. Memanggil Mur bukan Daier, jangan marah. Seperti ini nama Mur, sudah diberikan sebelum kamu lahir. Ibu bilang sudah punya anak laki-laki. Berharap bisa punya anak perempuan yang perhatian. Daier, kamu bisa memaafkan kami. Beberapa hari ini ada orang aneh yang datang. Atau dia meninggalkan sesuatu barang aneh. Oh ya, wakil direktur Rong pernah datang. Ronghua. Dia meninggalkan sesuatu. Dia memberikan beberapa keranjang buah dan bunga. Di bawah keranjang ada kartu aneh. Benar-benar tidak bisa lepas. Halo apa? Ada masalah di lokasi proyek. Ini adalah foto-foto lokasi Lingdi. Apa saja kejadian aneh yang terjadi di Lingdi? Kapan itu terjadi? Asisten Bao ceritakan. Sedetail mungkin. Kontraktor Bao bilang sejak minggu lalu kejadian aneh terus terjadi. Entah mesin mana yang rusak, atau ada orang yang terluka. Tadi malam ada orang yang mendengar seseorang menangis. Keluar melihat tapi tidak ada apa-apa, banyak orang sekarang. Ingin pergi bilang Lingdi ada hantu. Ada juga yang bilang Long Mai terganggu, naga tua marah. Sebenarnya tidak ada hantu, yang ditakuti adalah orang yang ada hantu di hatinya. Mana ada begitu banyak lomai, biarkan orang menggali, ada peta topografi. Ada satu di sini. Apa yang terjadi? Tempat ini seharusnya adalah tempat yang menghadap ke air dan membelakangi gunung. Tempat Feng Shui yang bagus, seharusnya tidak ada kejadian aneh seperti ini. Sebelum mulai bekerja kami meminta Master King Feng melihatnya. Dia bilang ini adalah tempat yang beruntung, kami baru saja membelinya dengan harga tinggi untuk dikembangkan. Kecuali ada orang yang sengaja merusak Feng Shui. Apakah kamu mengatakan ini ada hubungannya dengan Lan Fei? Siapa yang bertanggung jawab atas lokasi konstruksi? Awalnya saya, tapi saat saya ada masalah. Ronghua. Lan Fei dan Ronghua sudah lama bekerja sama. Asisten Bao bawa Ronghua ke sini. Jika dia melawan, gunakan cara paksa. Baik Bos Rong. Tunggu, saya ikut denganmu lebih aman. Kakak sepupu ke kantor saya. Saya ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Saya ada klien penting, bagaimana kalau nanti saja? Klien penting, apakah itu Lan Fei? Kamu bagaimana kamu tahu? Ronghua dengan kecerdasanmu. Dijual dan menghitung uang untuk orang lain. Jika Rongxi diberikan padamu, keluarga Rong sudah punah. Bawa pergi. Lepaskan, kamu berani menyentuhku, tidak takut dipecat. Lan Fei, cepat selamatkan aku pergi. Tunggu. Lan Fei datang. Dia lari lagi. Tidak masalah, saya tahu kemana dia pergi. Tapi kita harus memberitahu dulu Taoist King Feng dan Jiu Sui bersiap dengan baik, harus menangkapnya. Pergi. Kamu sangat mengecewakanku. Kamu bekerja sama dengan orang luar. Sudah kau rawat dan besarkan selama 10 tahun. Kau tidak ada hubungan dengan keluarga Lin. Segera pergi. Bagaimana ini aku diusir? Bagaimana bisa bertahan di Hangzhou nanti? Mur datang ke alamat yang aku kirim, aku akan membawamu pergi. Lan Fei, semua ini gara-gara kamu. Aku akan membuatmu membayar. Jangan takut. Tunggu sampai aku selesai dengan ritual darah. Kalian akan benar-benar menghilangkan rintangan. Menuju ke surga barat bebas merdeka. Lan Fei, kau tidak akan mati dengan tenang. Aku sudah mengirim alamat ke Lin Daier. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Bos Lan, kakak Lan, kakek Lan. Tolong biarkan kami pergi, aku akan memberikan semua uangku. Aku juga akan memberikan keluarga Rong, selamatkan nyawaku. Berisik. Lan Fei, sudah waktunya kau berhenti. Kenapa kalian selalu menghalangiku?
Lan Fei, bakatmu sangat tinggi. Seharusnya bisa menjadi jenius di bidang Xuanmen. Sayangnya niatmu tidak baik. Adik seperguruanku itu seharusnya tidak seharusnya menerimamu sebagai murid awam. Pengetahuan Xuanmen yang seharusnya kau pelajari. Tapi malah mempelajari ilmu sesat. Mencuri keberuntungan orang lain. Menggunakan proyek keluarga Rong sebagai pusat formasi. Berusaha menipu hukum alam jalan ini. Tidak akan berhasil kalian. Sudah tahu. Bertindak. Masih perlu kita bertindak.